ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting, karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya Pak madu bedupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal orang kebarakan. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting, anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store ke anak-anak akan hilang. Tak itu mantu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah akaduana patamma korangnya sesusiwan nih. Sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 kilalan na sampajangnya. As-sampajah sunnah don rakana, kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya, tilaunya kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daya pun talingak barakatnya ya korangnya aja tapalapak kak puluh ko korangnya. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku salat. Jadi mapala ekora taluplo kita insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia kok nanya pun nih. Kita coba yang kadita tas story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki, makanya barakat na takataniwi kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampajangnya sampajah sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah, tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agar napigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika nasang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi tadi tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru Al-Quran kita, ia guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabun rupiah, tapi tanya agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agar nasakahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Yana tunah kada guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani. Kita buka sejarah Imam periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa.
hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat mazhabnya dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7 kan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman pak, paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimondri, maka mana koro pendapatmu, maka datang mantap sapi. Dia maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu pak, takut tanangi, ya kita naik ke mereka, maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kong kay malaka matuk taneka, mana korban dapapu ya mantap sapi maka long tadi mantap sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya komajai kopi makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar, makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka pak nak daun rokok jolo cinampai kita neko pak mana mekala ada yang pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narekoloko kampungnya bawa ke sambutan. Na sambutan pula ko Pak Bupati ya ki parotes maka na Pak Bupati mo parotes na Pak Bupati malengain selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama kita naik matu magampang pada kita naik mantap sapi alien maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mereka makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat ada itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja nih rum pakai maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang oke koratu mu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pala korang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawe napa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci.
mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Coba gere, mite, mega tuh tahu Pak pejabat kita, mati meninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan, padahal waktu tuh dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai-kere waktu tatu sisa nama mati, terima kasih banyak guru tuh yang banyak, padahal waktu tuh dia napa aja na cobi. Makanya begitu. Pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama kepala koran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolongan pahala ya dega lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbangnya koi. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantrennya. Tas 10 tami tu sak samme tarimpa kang jaji ni palak. Na siaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak samme setiap kita datang menjaga anak kita. Insyaallah barakalopo yaitu kue bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kamak pilino napa wedding. Paja malolongan. Dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawakaf paki. Aja tangga biasa. Maka dia koki boleh. Aja na tumabela. Beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan. Saya sayang. Abdega. Ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau maka da mega. Pasti ko mak bangun nyo ko pesantren ni bola na po ngalata lo ko tabagung ni. Ya ko tabagung ko insyaallah. Angka bolata ko suruka. Namo deta sampajang kato bolata. Namo deta sampajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilala na suruga. Namo deta sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola na ko ro. Deto mi na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi itu aja nih di malah kesimpulan apa mega tu masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dia masalah nah pemakadani apalagi kong kagana nama kena tak dengi baraku nah sabui pengamanan mana aku tuh pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nah tak dengi wajujuku tak dengi lipaku tak dengi sularaku maka dia indok nah wih pengamanan mana aku tuh pesantrennya mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu ngawajuju na taro na iriangi buang na sasai na buang angka mo kuryawa talamba dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nah sabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap anda hebat aja ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak berakat.
Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kong ka anak toko rinki kandoci. Ya ko 30 si bawah rinki 30. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba nih. Ya kong ka anak kami nak bodoh ko pesantren ya tapassu ni gare masikola ko sekolah umum ya taparingkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu ya anak. Namo talu taum. Namo si taum ni. Namo 50. Yang penting pure nelek jak pesantren. Magai ya ko pure tapa pesantren anak tak. Natak ko maguru agama. Namo manceji parema ko masu jamu tamaselang. Apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guri baca na sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh. Memak guru mas sampajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapatami pesantrennya namo si taumi. Ya ko lari dia na marigaga. Tapatami pesantrennya ko si minggu mina lari dia na marigaga. Magai angkat tapewa matu. Maka dapuran yung pertama pesantren po ngalina to niya tu lari. Amakiro. Iyo po ko din ang katapatama yung mapangewag ni matu si banata. Apalay ko din. Karena nasuruh ko masapajak. Karena nasuruh muka tapi dia nababaka. Ya kok pesantren itu sudah masampajak dia nasampajak baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak anak tak makadaki ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena baba anak magale cemiko guru tak kayak mababaka. Magai pura upau maka dari ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah riolo dia pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa ko bitie ko itu guru dulu tapi magai barakana pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalenna. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Iya panibak bananae nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu maka rananae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya ang kami meto ajuku bu wakatani ko wakatani ni ropura ni ubaca. Ya kawala ni rojuku maka meto na manrasa di ija masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia ko rojuna nakatani na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insyaallah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tepat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu katanya pak macai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak. Aja sijakkan timuemi masullo saliwang. Aja. Makanya Abdurrahman As-Sudais Imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi. Adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram. Magi na macai indona. Purai matala penne matala andre mana suunta natala ina sabak natajang itamunna tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nang ikasih aron pura nata guguri mana kasih andre na macai indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh maka dade ko saleh boleh lo ko mancaji mau ko Masjidil Haram itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram makanya kong kana tata macai bak-bak itu suruh lo pesantren lo ke pesantren manci kiai berasa gitu aja makan wih anak sewe anak dega de to nga tu na pa aja mak bokah sebab ini milodongi makaleleng makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini daya mematuto ko pesantren ya talun rupa iya ko basi tapatama wadi jaji manceji ulawa masuk iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji manceji ulawa masuk mandari tu basi patama maci basi taisa ngangi masuk madu berupa memet tu kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkel ini
Ia ko oto na ibengkele, ia ko pusu mi oto la yamplas mi itu nama kanja. Tapi ia ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa. Jadi ia ko tau anak kapo tapatama na ciaki ku igalace de na cocok. Sabak de na rewa ku hisapu mi toli kape imateru. Yo pokona nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatap-tapai aju cede igalace. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini, tidak kan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan, kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golece kon anak nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu si runtu ila suma isur nasuru mika lepak kaja lo kapaki ya langsung dilepak sih. Iya ada pesantren di Jawa itu si runtu murid atau pamilo ilepak, ada pukul dulu. Angkana profesor na melo mo lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya. Jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak dupa-dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah yaitu tak baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas napa tawarrus sarana nana insyaallah kau nak betah paja yaitu tanpa tahan napas napa baca itu simak nak Ka'bah la ilaha illallahul 3 kali dengan 1 napas kemudian iwerung sarana nana insyaallah. Iya, insyaallah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tam. Acai podang ada itu dari guru tam. Acai podang ada. Kung kanana tabicu na tuli membangkan tak ketani ulunna yero baca dengan 1 napas. Cicami manyawa itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya to siko pakai pelak korang. Saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalenna 5 tahun ta'uku sarata, tekan begini. Baru baca ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Iya, malampai peringeran. Itu kalau sudah sholat, letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. InsyaAllah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang kue monrokwe pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan kiri ngangipati anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat, insyaallah ajak tamasilang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau
dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk kipat disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi meraji letek barakat na. Nasabak na mode nak baju-baju ditomang kali ngacaramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dininang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama waktu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge narekoto mak jenne napato mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Gorota. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomonro pesantren itu mak dupa-dupa memet anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angkalalo jadi na beta, beti. Kenro monro kui maroca kami to anak mako to pak, jendela nak kata di jendela repak, kadera nak kata ni kadera masolang, pokoknya kami matona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu cik di bak kalimat na guru tak nasabari dia pasu, kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan, menghadap ki ko guru tak dia na pasu agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya guru tak. Kayak di parinsi ta guru maka dia komunri ya nana pede maka solami. Nasaba namu iya nana sesa na pancicio to beta. Naganggu misi bana, parenta misi bana. Betungan na mancaji roca mi ki di maka na mancaji lasa mi komunro ke pesantrennya. Tapi ketika guru ta maka da niga na pe melo pada cengi ya nana ekotannya pesantren.
Na hindi man itu naharapkan, ya kode na mo padeceng, itu din na to gagawa di padeceng. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala makadaki aja mak doca ya kui pasu ya wading nyamang ya komas ya tuh kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan, ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak nasaba ya ko melo ko macai anak kapak bodoh anak masusano tuh ya ko masusano dena tumu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak nasaba ya ko bodoh macai ini pak melo ki ko macai agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tuh namelo ipamace anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia tu masusah. Ya miro biasa wala pak burra kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang ang kami to nana ako tu. Tapi madu-madu patu ang kanana maca tapi kadang kurang berakhlak. Ang kato anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi wah kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang angka hak desa angka ayak lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani ya ko le suruh nak baca ya bahasa Indonesia mau dibaca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakah nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakah nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi diki. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari moya tuh pacapurang itu mancaji camak, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Angka memetona nak iya penamanya menasat di Kosipulung nih. Namu ibu-ibu angka tau mako tuh. Ya na dena partai na barokbo dena metan na papenat dina malasa ko de gacara. Nah itu kaya ang kami tu ibu-ibu mako tu ya na to na si pulut tapat dela sana ya ko masam-masam cede mina kadate talau bangsana marojo tapapaja tapamadising magai karena memang dia kesenangannya di situ. Yampai pesantren na mo tu ang kepala na pa direktur lupa na itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu tomaton memang nasaro nak guru itu betul. Ia memang tona tomaton anak dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ya korewe lo boleh matinro si tinro nah. Ia minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu. Ya ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ya itulah sana anak dia pun itu dukuin dona maka dami we taruh ni kasih matiin restirahai ya na rumah Pak Guru salah atau noli rewa anak na panagirera manu na pandri manu na makanja andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pesantrennya Pak ya kokwi pesantrennya
kajulara minandre sanarewa makanja andre na nasa manyama jepe ko toko bola de na memon ro pesantren sigilingang ibu iya ko angka nata tagerera ni manu tabawe lo pesantren aja no ko bola na tapandre tatilo pesantren nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak, saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa? Ia komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ia komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tuh matu na parewa pema malah ada tulasan na korewa ia kok ki pesantren yang pelimatan talungas sona paja magai lai bisai itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren agak podanga angkat tu apa alasan nate ko pesantren nak nomor si di mata cacar itu gatal-gatal Pak Burana itu dia agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia guruta ipacing wiya tu jolo olina jukuna ipacing jadi aku mata ate pesan anak-anak takku pesantren ngai macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kor pesantren ngai makai galasah ngite galasah ngite de lai bisai itu ibisai yang kedua matu angkato tu lasana aga masemeng pada ko nakan nai tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak toko pesantren nakan na tuata sampai kena nanti masuk 7 bulan mukbaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tu matu angkat tu lasakan anak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodong mana papinat dinah agak lemah fisiknya rewe desa kadala saga makanaki dia tu kaje nama sekalilangan aku dia tu kaje nagesa-gesa mega ni makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak pawat di tempat tapi ya kopura ninola ya tu apa ya mapacimanan itu alena ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapai baraka cek dek baraka atak mina bawar rewa saliwam mopi ya tu iya makanya ya komalase anak tajak tamaselang apalagi kahadesa na nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji nigi kita salai bolana law matuntu pak disangangagama natakko mate maka dia mati syahid ajak tamaselang majami laudong ang anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati ko malasa iya majami laudong ang nasaba dia mati sahih makanya upasangi tilaudong ang anak ta 2 tareka tapake nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringang ipate anak ta 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan itu pesan saya untuk orang tua santri ya kung ka anak ta psikolog ko pesantren setiap malam Jumat takiringang ipate anak akapatapuluh sidi sesudah sholat isya takiringang ipatihah insyaallah dia nalado ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu, hari Senin itu ditetapkan rezeki, sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kung ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Salasa mage insyaallah ya ko Salasa mo daftari insyaallah mabarakat tu betul nga na din nalari ko tu sikolah dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kata tu barakah na itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangepa madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang.
tapi dena ya kokorang kebarakana. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting, anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akaduana patamma korangnya sesusiwan nih. Sisang isaliwas sampajang, satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz, patamma ikorang kilalan na sampajangnya. As-sampaja sunnah don rakana, kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya tilaunya kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong talingak barakat ya korangnya aja tapalepak ka puluh korangnya. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitumun ro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekorat taluplo geso. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki go restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupu restore tahu coba yang kadita tas story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki, makanya barakat na takataniwi kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalana sampajangnya sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi di anak-anakku ya ko juma iloki mak juma angkadi tak 5 sabu aja nanale tak tasumbangan. Guru Al-Quran kita, iya ro guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabun rupiah, tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasang setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi uniakan metomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak ada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham.
Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimundri, maka mana korup pendapatmu, maka datang manta sapi. Alina maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tenangi, ya kita naik ke mereka, maka mana korup pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kong kay malaka ematu taneka, mana korup pendapatmu? Ya manta sapi maka dah long tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama, saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu, Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka Pak nak kada roko jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ko Pak Bupati ya ki parotes, maka Pak Bupati mau parotes na Pak Bupati malengain. Selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada kita naik mantap sapi, alien maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat tadi itu penyiasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja nih rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah, Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namu ya rotanai nonruye makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi napat diri teh napakada nyumbang paka nasabak angka korang oke koratu mu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makono magala pat diri ki ko pura ki napat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz, saya bilang cik ditawakalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan,
Allah akan mencatatnya, dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawen apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita, mati maninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan, padahal waktu tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu, sisa nama mati, terima kasih banyak guru tu yang banyak, padahal waktu tu dia napa aja na cubi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama kepala koran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dega lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbangnya anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantrennya. Tas 10 tami tu sak sampai tarimpa kang jaji ni palak. Na siaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita. Insyaallah barakalopo ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kamak pilino napa wedding. Paja malolongan. Dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawakaf paki. Aja tangga biasa. Maka dia koki boleh. Aja na tumabela. Beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan. Saya sayang. Abdega. Ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau maka ada mega. Pasti ko mak bangun nyo ko pesantren ni bola na po ngalata lo ko tabangun ni. Ya ko tabangun ko insyaallah angka bolata ko suruka. Namo deta sempajang kato bolata. Namo deta sempajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istano kilala na suruga. Namo deta sempajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola no ko ro. De to mi na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pasti ke solusi tuh aja nih di malah kesimpulan apa mega tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dia masalah napa makadani apalagi kong kagana na makada tak dingi baraku nasa weh pengamanan mana aku tuh pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dingi wajujuku tak dingi lipaku tak dingi sularaku makada indo na weh pengamanan mana aku tuh pesantren mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu nga wajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talama dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan.
Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju, telu pakai sampajang, dua pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku, jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinci kandoci. Ya ko talu puluh si bawah rinci talu puluh. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba nih. Ya kongka anak kami nak bodoh ko pesantren ya tapassu ni gare masikola ko sekolah umum ya taparingkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mo pide pana tak buka barakan masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu ya anak namo talu taum namo si taum ni namo 50 yang penting pure nelek jak pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak natak ko guru agama namo mancaji parema ko masu jamu tamaselang apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guru baca na sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh memak guru mas sempajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tempat kami pesantrennya namo si taumi ya ko lari dia na marigaga. Tempat kami pesantrennya ko si minggu mina lari dia na marigaga. Magai angkat tapewa matu maka dapura ni pertama pesantren po ngalina to tu lari. Amakiro iyo buko din ang katapatama mapangewag ni matu si banata apalagi ko din ang katababa labak memangi karena nasuruh ko masapaja kada nasuruh muka tapi dia nababaka ya ko pesantren ko sudah masampaja din nasampaja ibabay. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok tapi aja maka dia ibaba anak tamakadaki ical anakku kemudian dibenci tidak itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena babana magala cemi ko guru tapi mababaka magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah riolo dia pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa ko bitie ko itu guru dulu tapi magai barakana pak babana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau ba anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalenna. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia panibak ba ananae nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamui makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makopat dine selalu muncul itu. Itu 2 Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu wakatani ya ko wakatani ne ropura ni ubaca. Ya kawala ni rojuk maka meto na manrasa di ija masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia ke rojuk na nakatani na babarat tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah. Tanya pak ba macai ko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jakkan timuemi masulo saliwang aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi na macai indona purai matala penne matala andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih Andre na padahal kanita mo na isaliwang pura nataguguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh makadade ko salay boleh lo ko mancaji mau ko Masjidil Haram
Itu betul, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tatama cai babai suruh lo pesantren. Lo ke pesantren monci kiai barasa gitu. Aja makan wi anak sewe anak dega. De to ngatu napa aja mak bokah. Sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa. Iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari tutu basi patama mancaji basi taisa ngangi masuk. Madu-dupa memet tuh. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele nih. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yamplas mi itu nama kanja. Tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na ciaki kui galacce de na cocok sabak de na rewa kui sapu mi toli kape mater yo pokoknya nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatapatai aju cede igalacce. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak. Tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kon anak kong masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ila suma isur nasuru mika lepak kak jalo kapak kiai langsung dilepak. Iya, ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak dupa-dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan satu napas. Napa tawarrus sarana nana. Insyaallah kon anak beta paja itu. Tapat ada ngilimatta dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan satu napas, kemudian iwerung sarana nana insyaallah. Ya kon anak beta paja itu. Namo ambo na beta ya tuh dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangkan, tak ketani ulunna, yero baca dengan satu napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya toh siko pakai pelak korang. Saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalenna 5 tahun ta'uku sarata, tekan begini. Baru baca ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Iya. Malampe peringerang. Itu kalau sudah sholat, letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insya Allah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah upang Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilodongangi guru tak yang kue monrokwe pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan kiri ngangipati anak 41 kali setiap malam Jumat. Anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat. InsyaAllah ajak tamasilang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru, dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk kipat disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi mereji letek barakat na. Sebab na mode nak baju aju di tomang kali ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama waktu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge nareko tomak jenne napa tomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Gorota. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomonro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak pedek mege anak-anak pedek mege modelik na betta angkalalo jadi na betta beti kenro monro ki maroca kami to anak mako tu pak jendela nak kata di jendela repak kadera nak kata ni kadera masolang, pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Madupa-dupa memang.
Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na guru tak na sebari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke guru tak, dia na pasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya guru tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namu iya anak sesa na pancicio to bata. Naganggu misibana, parenta misibana. Betungan na mancaji roca mi kini maka na mancaji lasa mi komunro ko pesantrennya. Tapi ketika guru ta maka da niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu naharapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki ya je mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ede ya komasu ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu. Ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan. Ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari. Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia na tu masusah. Ya mi ro biasa wala pak burra kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang. Ang kami to na ako tu. Tapi madu-padu patu. Ang kanana maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi woi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang, angka hak desa angka ayak, lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko lai suruh nak baca, ya bahasa Indonesia nak baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanah pak kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakak nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakak nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dan nareko ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji camak, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya, kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Angka memang tona nak iya namanya menasat di Kosipulung nih. Namu ibu-ibu angka to mako tu ya na dena partai barokbo dena metan apa pendak dina malasa ko de gacara. Nah itu kayak angka metu ibu-ibu mako tu ya na to na sipulu tapat dela sana. Ya ko masam-masam macede mina kadate talau bangsana marojo tapapa aja. Tanpa madising, magai karena memang dia kesenangannya di situ.
Yampai pesantren yang namo tuang kepala napa direktur lupa nana itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu maton memang nasaro nak guru tu betul. Ia memang tona tomaton anak ina dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korewa lo boleh matinro si tinro na. Ya minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu. Ya ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ya tulasan anak de apo na itaduko indona. Maka dami we taro ni kasi matinro istirahat. Ya na ro pak guru salah. Atau noli rewa anak na panagirera manu. Na pandri manu na makanja andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pesantrennya Pak ya kokwi pesantrennya kajulara min andre sanarewa makanja andrena na samanya ma jepe ko toko boleh de na memon ro pesantrennya sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantrennya aja no ko bola na ta pandre tatilo pesantrennya nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos kenstreng itu penting. Kenapa ia komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ia komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pemang malah ada tulasan na korewa iya ko ki pesantren yang pelimatan talungas so na paja magai lai bisai itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren agak napodanga angkat tuh apa alasan nate ko pesantrennya nak nomor si di mata campu-campu mana 5 na pada tahun akan cacar itu gatal-gatal. Pak Burananya itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia gurutta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing jadi aku mata ate pesan anak-anak takku pesantren yang macam-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren yang makai galasah gitu deh lai bisaiwi itu bisaiwi yang kedua matu angkato tu lasana agak masemeng pada konakan nai tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak toko pesantrennya nakan na tuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tumatu angkat tulasak karena anak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodong mana papinat dina agak lama pisinya rewe desa kadala saga makanaki dia to gaje nama sakalilang anakku dia to gaje nagesa-gesang mega ni makoto padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak pawat ditema. Tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak minabawar rewa. Salibam mopi ya tu. Iya makanya ya komalase anak tajak tamaselang. Apalagi kehadisan Nabi man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji. Nigi kita salai bolana law matuntu pak disangang agama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law dong anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati ko malase. Iya, majami law dong nasabak dia mati syahid. Makanya upasangi tilaw dong ang anak ta 2 tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringang ipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak di sana. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kongka anak ta masih ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringang ipate anak akka 40 sidi sesudah sholat isya takiringang ipate insyaallah dia nalado ko pesantrennya.
Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita, bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya, makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Mage insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mabarakat tu. Betul kan ada lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kata tu barakatnya itu sekolah. Jadi kadang-kala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting, karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakatnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting, anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akadua na patamma korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang, satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah hatam 30 juz, patamma ikorang kilalan na sampajangnya. As-sampaja sunnah don rakana, kemudian hatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat hatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya, tilaunya kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong talingak barakatnya ya korangnya. Aja tapalepak ka apolo ko korangnya. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitumon ro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekorat taluplo geso. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki go restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupu restore tahu coba yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki, makanya barakat na takatan niwi kurangnya takatan itu hatamkan di dalam sholat. Pertama kulala na sampajangnya, sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun, pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu, tak masalah, tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma iloki mak Juma, angka di tak 5 sabu aja nanale tak tasumbangan. Guru Al-Quran kita, iya ro guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak, asidak kaki namo 5 sabun rupiah, tapi tanya kengi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasang setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bo. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi uniakan metomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangana, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal.
Yan ito nakada guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar, bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai komacara maka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke Surimundri, maka mana korup pendapatmu, maka datang manta sapi. Ada maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tenangi, ya kita naik ke mereka, maka mana korup pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kau ke mereka matuk taneka, mana korup pendapatmu? Ya manta sapi maka dah, long tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka Pak nak kada rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narik koloko kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ko Pak Bupati ya ki parotes, maka Pak Bupati mau parotes, na Pak Bupati malengak iya. Selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada kita naik manta sapi, alien maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka digurut aja nih rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak.
Dia coret jing itu pakai pelak korang. Magai nasabak namun ya rotanai nonri makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang. Oke, korang tu mubang paka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makoro magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mubaba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz, saya bilang cik ditawakalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada, bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya. Dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawe napa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati maninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia napa aja na cip-cipi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka ada mega apalan na pimpinannya, mega apalan na guru, mega apalan na nama kepala korang. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dega lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbangok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantrennya. Tas 10 tami tu sak sampai terempa kang jaji ni pala nasiaga kan tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita. Insyaallah barakah lopo ya tu kue bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamat pilino napa wedding paja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak kepaki. Aja tangga biasa, maka dia koki boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko bangun nyo ko pesantren ni bola na po nga lata ko tabangun ni. Ya ko tabangun ko insyaallah angka bolata ko suruka. Namo deta sempajang kato bolata. Namo deta sempajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istano kilala na suruga. Namo deta sempajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola na ko ro. De to mi na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan
Anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah tak hadapi, ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi tuh. Aja nih di malah kesimpulan. Apa mereka tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah. Maka dapat diri kak guruku, masa kau dapat diri kau dengan masalahmu. Napa makadani apalagi kong kagana na maka tak dengi baraku. Nah sawi pengamanan mana aku tuh pesantrennya. Karena saya pernah alami. Rewe anak nama lapor nasa tak dengi wajujuku, tak dengi lipaku, tak dengi sularaku, maka dah indok na wi pengamanan mana aku tuh pesantren. Mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu nga wajujue na taro na iriangi buang na sasai na buang ang kami kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi, hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju, telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matuk napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinci kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinci talupuloi. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemekit tes kita coba nih. Ya kongka anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapassu ni gare masikola. Ko sekolah umum ya taparingkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mopi dia pernah tak buka barakan masuk itu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak namo talu taumi namo si taumi namo 50 yang penting pure nelejak pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak natak ko guru agama namo mancaji parema ko maso jamo tamaselang apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guri bacana sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kendri melo loh memak guru mas sempajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren tempat kami pesantrennya namo si taumi ya ko lari dia na marigaga tempat kami pesantrennya ko si minggu mina lari dia na marigaga magai angkat tapewa matu maka dapuran yung pertama pesantren po ngalina to niya lari amakiro iyo po ko din ang katapatama yung mapangewag ni mato si banata apalay ko din ang katababay labak memangi karena nasuro ko masapaja kada nasuro mo ka tapi di nababaka iya ko kuy pasantren ngayon ko sura masampaja din nasampaja ibabay. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok tapi aja maka di ibabaan anak tamakadaki ical anakku kemudian dibenci tidak itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena babana na magale cimi ko guru tak mababaka magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja na mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah riolo dia na pada yaitu beli bahasa aja guru dia na pada staf ko bitie ko itu guru dulu tapi magai barakak na pak babana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau ba anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalena. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia panibak ba anak nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makwapat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu wakatani ya ko wakatani ne ropura ni ubaca. Ya kawala ni rojuk maka meto na manrasa di ija masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia keroju na nakatani na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah.
Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi barakatannya pak ba macai ko si jakka Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jakka na timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji mau ko Masjidil Haram. Magi na macai indona, purai matala penne, matala andre, manna suunta, natala inasabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih Andre na padahal kanita mo na isaliwang pura nataguguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh makadade ko salay boleh lo ko mancaji mau ko Masjidil Haram itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macay babay tat suruh lo pesantren lo ko pesantren mancaji kiai barasa gitu aja makadawi anak sewe anak dega de to nga to na pa aja makbukah sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa. Iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari tutu basi patama mancaji basi taisa ngangi masuk. Madu-dupa memat tuh. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele mi. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja. Tapi iya ko kapo yoto la ipape mi mapatu na rewa. Jadi iya ko tau anak kapo tapatama na ciaki kuigalace de na cocok. Sabak de na rewa pisapu mi toli kape mater. Yo pokoknya nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatapatai aju cede igalace. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak. Tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo galece kon anak kon masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ila suma isur nasuru mika delepak kaja lo kapak kiai langsung dilepak sih. Iya, ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Akan ada pukul dulu. Angkana profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak dupa-dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan satu napas. Napa tawarrus sara nana. Insyaallah ko nana beta paja itu. Tapat ada ngilimatta dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan satu napas, kemudian iwarung sara nana insyaallah. Ya ko nana beta paja itu. Namuambo na beta ya tu dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangka, tak katani ulun nah, iro tabaca dengan satu napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya to siko pakai pelak korang. Saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalenda 5 tahun ta'uku sarata, tekan begini. Baru baca ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Iya. Malampai peringeran. Itu kalau sudah sholat, letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insya Allah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus
Pondok Pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang kue monrokwe pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Irona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak tanpa 41 kali setiap malam Jumat. Anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat, insyaallah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru, dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk kipat disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi mereji letek barakatna. Nah sebab na mode nak baju-baju di tomang kalinga ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar wadini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama cewatu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge narekotomak jenne napatomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Gorotak.
Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomonro pesantren itu mak dupa-dupa memet tu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na betta. Angka lalu jadi na betta, beti. Kenro-kenro monro kui maroca. Kami tu anak mako tu pak. Jendela nak kata di jendela repak. Kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya angka bimatona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na guru tak na sebari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ki ko guru tak, dia na pasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya guru tak. Kayak di parinsi ta guru maka dia komunru ya anak pede maka solami. Nasaba namu iya anak sesa na pancicio to beta. Naganggu misi bana, parenta misi bana. Betungan na mancaji roca mi di maka na mancaji lasa mi komunru ko pesantrennya. Tapi ketika guru ta maka da niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu nah harapkan ya kodena mu padeceng itu dena tu gagawa di padeceng sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ede iya komas ya tu kasih ku tu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu. Iya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi iya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan. Ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari. Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya kuya ya kata ni dia na tumasusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka day itu matata datulu memang angka metona na ako tu. Tapi madu-dupa tu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus makanya mengisuro tapi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Deni sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang angka hak desa angka ayak lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani ya ko le suruh nak baca ya bahasa Indonesia mau dibaca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakak nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting.
Biasa turing kisi dia madari mo ya tu pacapurang itu mancaji cama, mancaji anggota dewan. Dia mau tu paciliang ni madari mancaji anggota dewan tu. Tapi dia tu nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Ang kami matona na iya pa namanya manasat di Kosipulong ni. Namo ibu-ibu ang kato mako tu. Yan na din na partai na barobo din na metan na papinadina malasa ko de gacara itu kaya ang kami tu ibu-ibu mako tu yan na to na si pulot tapat de la sana ya ko masama-sama de minakadate talaw sana marojo tapapaja tapamadising magay karena memang dia kesenangannya di situ. Yan pa'y pasantren nga namoto ang kapala na pa direktur ay lupa na na itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu maton memang nasaro nak guru ta betul ia mematon atau maton na anak ina din na bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ya korewe lo boleh matinro si tinro na ia minoto kome mandre si ba kome masampayang matinro materu ia ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Itu lasan anak dia pun ay tadduko indona makadami way taro ni kasi matinro istirahay iya na roma pak guru salah atau noli rewa anak na napanagirera mano napandre mano na makajaan rena natini lo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pasantren ya pak ya kokwi pasantren kajulara minandre sana rewa makanja Andrena na samanya jepe ko toko bola de na memon ro pesantren sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantren aja no ko bola na tapandre tatilo pesantren nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa. Kemudian, ia tuh komalase anak, saya kasih tahu. Ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa? Ia komalase anak tak aja terperewa, lo boleh. Ia komasam-masam manginarewa, mariawa 2 minggu ia tuh matu na perewa pemang. Malah ada tulasan na korewa ia kok ki pesantren yang pelimatan talungas sona paja. Magai, lai bisai itu. Apa tuh tahapan pencucian di pesantren? Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren agak na podanga angkat tu apa alasan nate ko pesantren na nomor si di mata campu-campu mana lima na pada tahun akan na cacar itu gatal-gatal Pak Burane itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua makre guruta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak tak ku pesantren ngai macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren ngai make galasah. Ngite de lai bisai itu. Ibisai. Yang kedua matu angkato tu lasana aga masemeng. Pada ko nakan na tipas tapi bukan tipas. Itu sudah dicuci bagian dalam. Patampulang anak-anak tak ku pesantren nakan na tuata. 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipas pada tipas. Kemudian pura ya tu matu angkat tu lasak kan anak tak kita tidak tahu. Dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinat dina. Agak lama pisinya rewa desa kadala saga makaraki dito gaji na malas kalilangan aku dito gaji nagesa-gesa mega ni makoto padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak bawa ditema tapi ya kopura ninola ya tu apa ya mapacimanan itu alena ya na tu ampai anak ya konapai mata tapasu kamu tu baraka nanapai baraka cek dek baraka atak mina bawa rewa
Salibam mopi ya tuh. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamaselang. Apalagi kehadisan Nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayagi. Nigi kita salai bolana law matuntu pak disangang agama, natakok mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law dong anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law dong nasabak dia mati syahid. Makanya upasangi tilodongan anak ta dua tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat tak kiringan ngipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kongka anak tamas psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat tak kiringan ngipate anak akka 40 sidi sesudah sholat isya tak kiringan ngipate insyaallah dia nalado ke pesantrennya. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia guru ya kongka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tuh ko idaptar ya so Selasa. Maka insyaallah ya ko Selasa mu daftari insyaallah mak barakat tuh. Betungan adena lari ke sekolah dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata itu barakahnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakahnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akaduana patamma korangnya sesusiwan nih. Sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang yukilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong talingak barakat ni ya korangnya aja tapalepak ka apolo ko korangnya. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo gesok. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki go restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih kan begitu ya kong restore tahu coba yang kadita tas story ko tahu tananala tahu tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan niwi kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalana sampajangnya sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi di anak-anakku ya ko juma iloki mak juma angka di tak 5 sabu aja nanale tak tasumbangan guru Al-Quran kita iya ro guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabu rupiah tapi tania kengi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama kitab-kitab gurumu dengan mudah agak nasang
setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi uniakan metomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak ada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab, dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macara maka denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke Surimondri maka mana koro pendapatmu maka datang manta sapi. Ada maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tenangi ya kita naik ke malaikat maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kong kay malaikat matuk taneka. Mana koro pendapatmu? Ya manta sapi maka dah long tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Mage Pak nak kada roko jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ko Pak Bupati ya ki parotes maka Pak Bupati mau parotes na Pak Bupati malengai. Selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu.
Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada kita naik mantap Syafi'i, alih nama kada. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mereka makokoy, menurut saya, itu bahaya. Agama ini ada yang punya, Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakor tadi itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut taja nih rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah, Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang oke korat tu mubang paka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mubaba madosa ko tu karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik itu akalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pita apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia napa aja na cubi. Maka ada begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana maka pelak Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dega lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbangok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depa na suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isam mengi pesantrennya. Tas 10 tami tu sak sampai terempa kang jaji ni pala nasyagegan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu, bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita. Insyaallah barakalopo yaitu kue bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamat pilih menapa wedding.
apa aja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak kapaki. Aja tangga biasa, maka dia koki boleh. Aja na tumabela, beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega, ya kumati tak nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko bangun ko pesantren bola na po nga lata ko tabagung ya ko tabagung ko insyaallah angka bolata ko suruh namo deta sempajang kato bolata namo deta sempajang mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lay bangungang istano kilala na suruga namo deta sempajang yang penting masuk bangun ko pesantren angka bola na ko ro de to na tama sabar lagi angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah tak hadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi tuh aja nih di malah kesimpulan apa mereka tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewok malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dia masalahmu. Nah pemakanan apalagi kong kagana na maka tak dengi baraku nasa weh pengamanan mana aku tuh pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dengi wajujuku tak dengi lipaku tak dengi sularaku maka dia indok na weh pengamanan mana aku tuh pesantren mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu nga wajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talama dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju telu pakai sempajang 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega betul aturan. Maka anak-anakku jangan harap anda hebat di pesantren. Aja tetajang ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak beraka. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinki kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinki talupuloi. Tapasu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Komeki tes kita coba nih. Ya kong anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapasu ni gare masikola ko sekolah umum ya taparingkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu ya anak. Namo talu taum. Namo si taumi, namo 50 yang penting pure nelek jak pesantren. Magai, ya ko pure tapa pesantren anak tak natak ko guru agama, namo manceji parema ko maso jamu tamaselang. Apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guru baca na sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh. Memak guru mas sampaja dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapat kami pesantren namo si taumi. Ya ko lari dia na marigaga. Tapatay pesantren ya ko si minggu minalari dia na marigaga. Magay ang katapewa matu makadapuran yung patama pesantren po ngalina to niya lari. Amakiro. Iyo po ko din ang katapatama yung mapangewag ni matu si banata. Apalay ko din ang katababa yung laba may mangi. Karena nasuro ko masapaja kada nasuro mo ka tapi din nababaka. Ya ko pesantren ya ko sudah masampaja din nasampaja ibabay. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak-bak anak tak makadaki ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena baba anak magala cemiku guru tak kayak mababaka. Magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah riolo dia pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa ko bitie ko itu guru dulu tapi magai baraka na pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalena. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah
Alam Nasrah, kemudian yang kedua inna atainakal kausar. Ia panibak ba nanae nariku inna atainakal kausar fasolli lirabbika wan inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu maka nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dibak baka biasa maka apa dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya ang kami mato ajuku bu wakatani ko wakatani ni ropura ni ubaca. Ya kawala ni rojuku maka meto na manrasa di ijama sigi. Karena dia sudah tahu maka dia ko roju na nakatani na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang, tapi aja tepat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi barakat tanya pak ba macai, ko si jaka Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jaka na timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji mangko Masjidil Haram. Magi na macai indo na. Purai matala penne, matala andre, mana suunta, natala inasabak natajang itamuna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih, natarima nang ikasih aro andre na padahal kan itamuna isaliwang. Pura nataguguri mana kasih andre na macai indo na sehingga dia pukul. Tapi nasuruh maka adeko, salai boleh. Loko mancaji mangko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macai bak-bak itu suruh lo pesantren. Lo ke pesantren manci kiai berasa gitu. Aja makan wih anak sewe anak dega. De to ngatu napa aja mak bokah. Sebab ini milau dongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka dia mematutu ke pesantren ya talun rupa. Ia ko basi tapatama wadi jaji manceji ulawa masuk. Ia ko salaka tapatama wadi tutu jaji manceji ulawa masuk. Mandari tutu basi patama manceji basi taisa ngangi masuk. Madu berupa memet tu. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele ni. Ia ko oto nai bengkele, ia ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja. Tapi ia ko kapo yoto la ipape memang patu narewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na ciaki kui galace de na cocok sabak de na rewa kui sapu mi toli kape imater yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatap-tapai aju cede igalace. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak, tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo leceh kon anak aku nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ilasu maisur nasuru mika lepak kak jalo kapak kiai langsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dak madu pedupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan satu napas. Napa tawarrus sara nana. Insyaallah kon anak beta paja itu. Tapat ada ngilimatta dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan satu napas, kemudian iwarung sara nana insyaallah. Ya kon anak beta paja itu. Namo ambo na beta ya tu dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangka,
tak kata ni ulun nah iro baca dengan satu napas. Cicami manyawa itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya to siko pakai pelak korang saya sampaikan ya mubadi'u ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalenda 5 tahun tak aku syarat takkan begini baru baca ya mubadi'u ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya, malam pe peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilo doang ngi guru maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat, insyaallah ajak tamasilang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Papeh beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Papeh, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ya komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi meraji letek barakat na. Nasabak na mode nak baju aju wat ditomang kali ngacaramah.
biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar wadini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama waktu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangenan apa ke masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu baraka napa disangenge nareko tomak jenne napa tomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi, memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Gorota. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomonro pesantren itu mak dupa-dupa memet tu anak-anak pedek mege anak-anak pedek mege modelik na beta angka lalu jadi na beta beti kenro monro kui maroca kami tu anak mako tu pak jendela nak kata di jendela repak kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor, dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na guru tak nasabari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap agak pesan nagurutta sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak masalah ko tanyana ini. Itu pesan ni guru. Maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namu iya anak saya na pancicio to bata. Naganggu misi bana. Dalam parenta misi bana betungan na mancaji roca mia kini maka na mancaji lasa mi kumundro ke pesantrennya. Tapi ketika guru ta makada niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu na harapkan ya kode na mu pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala makadaki aja mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ede iya komas ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan, ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu ya ko masusano edena tumu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko tomapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak nasaba iya ko bodoh macai ini pak melo ki ko macai agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dena tu masusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang angka metona anak aku tu. Tapi madu-madu patu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi woi kun rupagah. Nah itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng.
Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Deni sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang, angka hak desa angka ayak, lawoki bahasa Indonesia ko seramai ko wani, ya ko nalai suruh nak baca, ya bahasa Indonesia namun baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanah pak kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakak nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakah nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dan nareko ringkisi dikit. Sebab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji camak mancaji anggota dewan ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh tapi dia tuh nak Pak ketua DPRD. Iya, kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang angka memetona anak iya penamanya menasat di Kosipulung nih. Namu ibu-ibu engkau tahu mako tu ya nadena partai nak barokbo dena metan apa pendak dina malah asa ko dega cara nah itu kan angka metu ibu-ibu mako tu ya na tahu ada si puluh tepat adalah sana ya ko masam-masam macede mina kadate talau bangsana marojo tapapa aja tapa madising magai karena memang dia kesenangannya di situ. Yampai pesantren yang namo tu ang kepala napa direktur lupa nana itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu tomaton memang nasaro nak guru tu betul. Ia memang tona tomaton anak ina dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ni ya korewa ilo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu. Ya ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ya tulasan anak de apo na itadu ko indona. Maro ni kasih matinro istirahat ya na ro Pak Guru salah. Atau noli rewa anak na panagirera manu. Na pandri manu na makanja andrena na tinilo ko warung iti na bawa na pandre. Ya na puli pesantrennya Pak ya kokwi pesantrennya. Kajulara min Andre sana rewa makanja Andre na nasa manyama jepe ko toko boleh deh na memon ro pesantrennya sigilingang ibu iya ko angka na tagererang ni manu tabawe lo pesantrennya aja no ko bola na tapandre tatilo pesantrennya nang katon Andre guruna iya aja na anak tetap parewa. Kemudian, ia tuh komalase anak, saya kasih tahu. Ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa? Ia komalase anak tak aja tak perewa, lo boleh. Ia komasam-masam manginarewa, mariawa 2 minggu ia tumatu na perewa pemang. Malah ada tulasan na korewa ia koki pesantren yang pelimatan talungas so apa aja. Magai, lai bisa itu. Apa tuh tahapan pencucian di pesantren? Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang pinantren agak na podanga angkat tu apa alasan nate ko pesantrennya na nomor si di mata campu-campu mana lima na pada tahun akan naik cacar itu gatal-gatal Pak Burane itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia guruta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing jadi aku mata ate pesan anak-anak takku pesantren yang macam-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren yang makai galasah gitu deh lai bisai itu ibisai yang kedua matu angkato tu lasana aga masemeng pada ko nakan na tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam
patampulang anak tak pesantrennya nakan na tuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mukbaknya tu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tu matu angkat tu lasak kan anak tak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinat dinah agak lemah fisiknya rewe desa kadala saga makanaki dia tu gaji nama lasak kalilangan aku dia tu gaji nagesa-gesa mega ni makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibis saya anak-anak enak bawa di temak. Tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimana ni tu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak minabawa reo isa liwam mopi ya tuh iya makanya ya kumalase anak tajak tamaselang apalagi kahadesa na nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji nigi kita salai bolana law matuntu pak di sangangagama tatakok mate maka dia mati berpatah ajak tamaselang karena dia majami law dong anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase hanya Imam Syafi'i iya Imam majami law dong anak sama dia mati sakit makanya upasangi di law dong yang anak tak dua tareka tapake nomor sidi tirakat setiap malam Jumat tak kiringan ngipate anak tanpa 41 kali insyaallah mabarakah di sana itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak ta psikolog ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipateh anak kapatapuluh sidi sesudah sholat isya takiringan ngipateh insyaallah dia nalaga ko pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kong ka anak-anak nilo idaftar ko sikolangnya makanya tu ko idaftar ya so Salasa. Mage insyaallah ya ko Salasa mo daftari insyaallah mabarakat. Ito nga na dinalari ko to sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang ketutu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ia rupa disangangnya pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakatnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamak korang kilalan na sampajang as-sampajah sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatam maukilalan na sampajangi tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong talingak barakat niya korang aja tapalapak ka puluh ko korang. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitumun ro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekorat taluk logesok. Ya kupuran ita pangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Makanya Al-Quran ini sebagai Pak maka dia kok figur restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Jangan begitu. Ya kupur restore tahu coba yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takataniwi kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampajangnya sampajah sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na petama si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian
Saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agar napigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agar nasang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Jumat iloki mak Jumat, angka di tak 5 sabu aja nanade tak tasumbangan. Guru Al-Quran kita, iya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabun rupiah, tapi tanya kengi pahala untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasang, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa makadang katu ilmu barakat, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya sidito barakatnya itu pemiki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak kada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu orang mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab, dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya sampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapat. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik ke matuk ke Surimun, maka mana koru pendapatmu, maka datangnya mantap sapi. Dia maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tenangi ya kita naik ke mereka, maka mana korup pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kau ke mereka mati taneka, mana korup pendapatmu? Mantap sapi maka dah, lawan tadi mantap sapi.
Selesai. Makanya saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar itu cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Mage pak nak kadang rokok jolo cinampi kita neko pak mana mekala ada pendapat. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ke Pak Bupati ya kiparotes maka Pak Bupati mau parotes na Pak Bupati balik nggak? Selesai. Sama aja dengan Kapolres. Ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama kita naik matu magampang pada itu naik mata sapi alien makan kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat itu penyiasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka di guru tajen ya rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonri makaleja sitongan na barakato tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang peka nasabak angka korang oke korat tu mubang peka. Saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makono magala pat diri ki kumpura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mubaba madosa itu karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadang-kala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pita wena pemakan ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Coba mite, mega tu tahu Pak pejabat kita mati meninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia napa aja caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia napa aja cubi. Makanya begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana maka pelakoran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini.
Jadi saya kadang iri itu Pak. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dia lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbang nyok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tami tu sak sampai tarimpa kang jaji ni pala. Siaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa ki namosi dinisak sampai setiap kita datang menjago anak kita. Insyaallah barakah lopo yaitu kue bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kama pilino napa wading paja malolongan. Dena paja tu. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak paki. Aja tangga biasa maka dia kopi boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lah kay lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko bangun nyo ko pesantren ni bola na po nga lata ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah. Angka bolata ko suruh. Namo deta sampajang kato bolata. Namo deta sampajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungang istana kilala na suruga. Namo deta sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola na ko ro. Dito mi na tama. Sabar lagi angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pastiin ke solusi itu aja nih di mal kesimpulan apa mega tu masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah perok salah. Maka na dapat diri kak guruku masa ko ipat diri ko dia masalah na pamakadani apalai kong kagana na maka tak dingi baraku nasa weh pangaman naman ako tu pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dingi wajujuku tak dingi lipaku tak dingi sularaku maka da indo na weh pangaman naman ako tu pesantrennya mana kanasa ngi pangaman sisa na to rewa Allah angka konro agatu nga wajujue na taro na iriangi buang nasasay na buang ang kami kuryawa talama dia naruntui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju telu pakai sampajang 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nah sampai ya ko megala dai mega natala. Ya ko cek demi ya natala dia nak baju-waju. Nah itu makanya saya bilang angkat to kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memetu aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Ada tetajang elita hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mu beraka. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinki kandoci. Ya ko 30 si bawa rinki 30. Tapasu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Komeki tes kita coba. Ya kongka anak kami nak bodoh ko pesantren ya tapasu ni gare masikola ko sekolah umum ya taparingkit. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak. Namo talu taum. Namo si taum. Namo 50. Yang penting pure nelejak pesantren. Magai ya kumpure tapa pesantren anak tak. Natak ko maguru agama. Namo manceji parema ko masya jamu tamaselang. Apa ya ko melo isadan ni sama sampajanya Pak pure nak guru baca na sampajana. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar enri melo loh. Mak guru mas sampaja dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapi pesantren ini namo si taumi. Ya ko lari dia na marigaga. Tapi pesantren ya ko si minggu mina lari dia na marigaga. Magai angkat apewa matu maka dapuran yang pertama pesantren yang puang alina to niya tulan makiro
Iyo pokok dia nang kata pertama mapang wangi mah tu si banata, apalagi ko dia nang kata babai labak memangi. Karena nasuruh ko masa pajak, kada nasuruh muka tapi dia nambak baka. Ya kok ku pesantren ku sudah masampa jane dah sampai jai babai. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bapak anak-anak tak maka daki ical anakku kemudian dibenci, tidak. Itu dididik. Saya itu sering pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena bapak anak-anak magale cemiko guru tak kayak bapak baka. Magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui bapak aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah diolo dia dapat ada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja staf ko bitie ko itu guru dulu tapi magai barakah napa bapak guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bapak anak tak aja temecai magai sitongan angka barakah aku tilalan guru. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Iya panibak anak nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu maka orang anak ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka dia semua kopat dine selalu muncul itu. Itu 2 Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Dia biasa ya kami meto ajuku bu wakatani ko wakatani ne rupuran dibaca. Ya kawala ni rojuk makan meto anak manrasa di ijabah sih karena dia sudah tahu kata ni nak barat tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi barakah tanya pak macai eko si jaka sebenarnya sudah makanya sama dengan memarahi anak aja na boleh lalang maka dia guruta si jakan timuemi masulo saliwang aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais Imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi na macai indona purai matala penne matala andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna tapi Abdurrahman As-Sudais lain malakasi natarima nang ikasi aro andre na padaran kan itamunna isaliwang pura nataguguri mana kasi andre na macai indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh maka dade ko saleh boleh lo ko mancaji mau ko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macai babay tat suruh lo pesantren lo pesantren manci kiai barasa gitu aja makan iya anak sewe anak deh kan deh itu nggak tuh napa aja mak bokah sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini pak maka daya mematutu ke pesantren ya telun rupa biar pakai celana pendek yang iya ko besi pertama wadi jaji mancaji ulawa masuk jadi dia mengambil iya ko salah kata pertama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk mandari tutu besi pertama mancaji besi teiseng ngi masuk. Kenapa? Aduh berupa memet. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele nih. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yang plus mi itu nama kanja. Tapi iya ko kapo oto la pape memang patunare. Jadi iya ko tahu anak-anak kapo tapatama na ciaki kuigalace de na cocok. Sabak de na rewa pisapu mi toli kape materu. Yo pokoknya nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang patap-patapai aju cede igalece. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak. Tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada pesantren itu saya membina yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak lecek, tapi itu karena marah. Tapi karena kita doakan. Pembelajaran di sana kemudian mengabdi bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ila suma isur nasur mika adalah pak kaja luka pak kiai langsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak akan ada pukul dulu angka na profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiai
Jadi saya dapat itu pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak madu berupa tuh ke pesantren ya kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah yaitu terbaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas nak patawarrus sarana nana insyaallah kon anak betah aja itu tempat ada ngilimat tak dengan sambil makna Ka'bah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas kemudian iwarung sarana nana insyaallah ya kon anak betah aja itu namuambo na betah ya tuh dibaca iya insyaallah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal kung kanana cai podang ada kung kanana tabicu na tuli membangka tak katani ulun nah iro tabaca dengan 1 napas cicam ni manyawa ditahangin napas napai baca katalu napai warungan itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita ya tuh siko pakai pelak korang. Saya sampaikan ya mubadi'u ya mu'id selesai sholat fardu tapalin na 5 tahun tak syarat tak takkan begini baru baca ya mubadi'u ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat malampai peringeran itu kalau sudah sholat letakkan itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa dia megang panah lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang pemondokwe pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan irona upasangangi maka dah usahakan tak kiringangi pate anak tanpa 41 kali setiap malam Jumat ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamasilang kebarakah tapi penutupnya takzim kepada orang tua takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolong barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak-anakku pada pagi hari ini menjelang siang saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya
saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk kipat disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube eta we mak guru letek mo tu pak disangan tapi mereji letek barakat. Sebab namode nak baju-baju dito mangkali ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nangkalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu magina engka anak-anak deto nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangan dan apa ke masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge nareko tomak jenne napa tomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Goruta. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya ketemuan pesantren itu mak dupa-dupa memet anak pedek mege anak-anak pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta beti. Kenro monro ki maroca. Kami to anak mako tu Pak. Jendela nak kata di jendela repak. Kadera nak ketani kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Dupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na guru tak na sebari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan, menghadap ke guru tak, dia na pasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na idi. Itu pesan di guru. Kayak di parinsi ta guru maka dia komunru ya anak pede maka solat. Nasaba namu iya anak saya na pancicio to bata. Naganggu misi banda. Dalam parenta misi banda. Betungan na mancaji roca miya kini maka na mancaji lasa mi komunru pesantrennya. Tapi ketika guru ta maka dah niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu nah harapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki ya mak doca ya kui pasu ya wat dinya mang. Ede iya kompas ya tu kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mampak guru ko aja mo melo ko macay anak-anak. Nasaba iya ko melo ko macay anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu. Iya ko masusano dena tu mo ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi iya ko to mampak guru di guru aja ta melo ko macay anak-anak.
Nasaba iya ko bodoy baca ini. Pak Melo ki ko macay. Agak pala, ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah tidak, doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tuh namelo ipamace anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya be ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari. Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya kuyer ya kata ni dia tu masusah. Ya miro biasa wala Pak Bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dia itu tomatata datulu memang. Ang kami to nana ako tu. Tapi madu padu patu. Ang kanana maca. Tapi kadang kurang berakhlak. Ang kato anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus. Makanya mengisuro. Tapi wah kun rupa kah. Itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Malaikat yang menopang. Ya kini kita raporku Pak Bu. Dia ada Pak 6. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang angka hak desa angka ayak lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani ya ko le suruh nak baca ya bahasa Indonesia mau dibaca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru napa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakak nami Pak Dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji cama mancaji anggota dewan ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh tapi dia tuh nak Pak ketua DPRD. Iya kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang angka memetona nak iya penamanya menasat di Kosipulung nih. Namu ibu-ibu angka tau mako tuh ya na de na partai na barokbo de na metan na papinat din na malasa ko de gacara itu kaya ang kami to ibu-ibu mako to ya na to na si pulot tapat de la sana ya ko masama-sama che de minakadate talaw sana marojo tapapaja tapamadising magay karena memang dia kesenangannya di situ. Yan pa'y pesantren na mo to ang kapala na pa direktur ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu tomaton. Memang nasaro nak guru tak betul. Ia memang tona tomaton anak ina dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ya korewe lo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu. Ya ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Itulah sana anak dia apa na itaduko indona maka dami we taro ni kasih matin istirahat iya na rumah Pak Guru salah atau noli rewa anak na panagirera manu na pandri manu na makanja andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pesantrennya Pak ya kokpi pesantrennya kajulara min Andre kasi matin istirahat sana rewa makanja Andre na nasa manyama jepe ko tong ko bolay de na memon ro pesantren sigilingan ibu iya ko angka na ta tagerera ni mano tabawe lo pesantren aja no ko bola na tapandre tadi lo pesantren nang katonan re guruna aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ya komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa ya komalase anak tak aja terperewa lo boleh ya ko masam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ya tumatu na perewa pemang malah ada tulasan na korewa ya ko ki pesantren yang pelimatan talungas so na paja
Magai lai bisai itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, agak napodanga angkat tu apa alasan nate ko pesantren enak nomor si di mata tulasan ko rewa iya ko di pesantren campu mana di mana pada tahun itu gatal-gatal Pak Burane itu dia gagah agak pelik cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua maka dia gurutta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak tak pesantren ngai macampu-campu mana ngalele na tujuan na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kor pesantren ngai makai galasa. Ni tede lai bisai itu. Kalau dalam medisnya, kalau yang kedua bisai. Yang kedua matu angka tu lasana agak masemeng. Pada ko nakan nai tipes tapi bukan tipes. Itu sudah dicuci bagian dalam. Patam pulang anak-anak tak pesantren karena tuat 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tu matu angkat tulasan karena anak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinak dina agak lemah fisiknya rewe desa kadala saka makana itu gaji nama sekali lengan aku dia gaji nagesa-gesa mega di makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat maka dia itu kok di pesantren enak apa tu ibisai anak-anak enak bawa di tempat agak lemah fisiknya tapi ya kupura ninola ya tu apa mau pacimanan itu alena ya na tu ampai anak teh ya konapai mata tapasu kamu tu baraka nanapai baraka itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren kopi ya tuh iya makanya ya kumalase anak tajak tamasil apalagi kehadisan Nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayar nigi kita salai bolana law matuntu pak disangang agama takok mate maka dia mati sah ajak tamasil majami law dong anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase iya majami law dong nasabak dia mati sahid makanya upasangi tilodongan anak dua tareka tapake nomor di tirakat setiap malam Jumat takiringan ipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak di sana itu pesan saya untuk orang tua santri ya kongka anak tamas psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ipate anak akapata 40 sidi sesudah sholat isya takiringan ipate insyaallah dia nalaga ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kongka anak-anak melu idaftar ke sekolahnya makanya itu idaftar ya so Selasa. Maka insyaallah ya ko salase mo daftar insyaallah mabarakat hitungan na din lari ko to sekolah dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi katutu barakah na itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangai pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakan yang menopang. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting. Anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalan sampaikan. Jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu mati. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak orang sesusiwan sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajang as-sampajah sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran
Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat, hatamkan. Baca si digesok si dirakaat. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya, tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daya pun, talingak barakat ya korang. Aja tapalapak ka puluh kukurang. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kelak ketika aku lupa, aku mohon engkau kembalikan. Ukitumun barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapalai korat taluk logeso. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Maka dia koki gue restore ya kong kagak restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupu restore tahu coba yang kadi tata store kau tahu etan nala tahu. Tidak kita miliki, makanya barakat na takatan niwi kurangnya takatan itu hatamkan di dalam sholat. Pertama kulala na sampajangnya sunnah kita di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat ya kau si minggu napet tamak si minggu tak masalah, tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi di anak-anakku ya ko juma iloki mak juma angka di tak lima sabu aja nanale tak tasumbagu guru Al-Quran kita ya ro guru tahfista atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabun rupiah tapi tanya kengi pahala untuk guru-guru tak agak di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Aganasan, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Tinaron awasa makadang katu ilmu barakah, ternyata ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dia tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu makanya kitab dan oleh imam. Makanya jadi itu barakatnya itu. Pemikir lolongan ipak di sana nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Dina tu nak kada guru ta Profesor Dr. Nasarudin kami unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu ketika belum meninggal. Ternyata jalur para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Abodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magi namanya tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya, padahal dia hafal
Dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya sampai komacara maka dia itu gak pendapat. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke Surimondri maka mana koro pendapat maka datang manta sapi. Ada maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tenangi ya kita naik ke mereka maka mana koro pendapat? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf. Ya kau ke mereka matu taneka. Mana koro pendapat? Ya manta sapi maka dah tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya komajai kopi makame kopi aja na pengantar itu cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu. Tapi itu yang paling makanya Pak nak daun rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada yang pendapat. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak sama aja dengan camat ketika dia turun narik kalau ke kampungnya bawa ke sambutan. Nah sambutan pula ke Pak Bupati yang kiparotes maka ada Pak Bupati muparotes nah Pak Bupati paling ngain selesai. Dalam hadis ini oh orang hebat itu. Sama aja dengan Kapolres ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama kita naik mati magampang kita naik mantap sapi alien makan. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mega makokoi menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat tadi itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat. Maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan maka dia guru tajen ya rumpake maka apa rumpake mak beli. Ulama itu orang oh itu penghafal Al-Quran itu susah pengetahuan. Namun maka pelakorat dia coret jing itu pakai pelakoran. Magai nasabah namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi itu susah. Dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabah angka korang ke korat tu mumbang paka. Saya pernah ada teman saya itu dulu pak kepala korang makor magala dapat diri ki kumpura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mumbaba madosa tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan. Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadang-kala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pita wena pemakan ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Makanya coba mite mega tu tahu Pak pejabat kita mate maninapa
orang kemudian berumur mengatakan kita kehilangan, padahal waktu tu dia nampak aja caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai waktu tatu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru itu yang banyak, padahal waktu tu dia nampak aja cubi. Makanya begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai, maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana anak maka pelakoran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Mungkin ada guru yang mengajar kalau. Jadi saya kadang iri itu, Pak. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung, saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dia lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbang anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga tarimpa isang mengi pesantrennya tas 10 tapi itu sak sampai tarimpa kang jaji ni palak na siaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakah lopo ya tuh kue bolata nala mana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil, dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kama pilino napa wedding paja malolongan dia napa aja. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak kebaki aja tangga biasa, maka dia kopi boleh aja na tumabela beneta lagi nala tahu lah kay lagi nala tahu ya kumakan saya sayang dega ya kumate pilino napa wedding nala tahu. Harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan ada mega pasti ko mak bangun nyo ko pesantren ni bola na po ngalata lo ko tabangun ya ko tabangun ko insyaallah angka bola to ko suruk namo deta sempajang kato bola kita masukkan ke sini itu tidak pernah namo deta sempajang mampana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lay bangungan istano kilala na suruga namo deta sempajang yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola no ko ro de to na tama namo deta sempajang kato bola sabaraki angka bola tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pasti ke solusi itu aja nih di mal kesimpulan Pak Mega tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dia masalah napa makadanya apalagi kau kagak anak maka datang dingin baraku nah sabui pengamanan mana aku tuh pesantren karena saya pernah lalu situ rewe anak nama lapor nah setak dingin wajujuku tak dingin lipaku tak dingin sularaku maka dia indok na wis pengamanan mana aku tuh pesantren mana kana sakit pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agak tuh ngawajujue na taro na iriangi buang na sasai na buang angka mo kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan, ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu, tapi itu pasan na waju-waju kalau pakai sempajang 2 pakaian umum itu saja dia bawa nah sampai ya ko megala dai mega na tala ya ko cek dek mi ya na tala dia nak baju-waju makanya saya bilang angkat to kanjat itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren aja tetap yang nyeleta hebat karena kenapa Anda di sini cuma dicas
Tapi masuk itu masuk na pamubak beraka. Saya berani bertaruh Pak. Ya kongka anak toko rinki kadoci. Ya ko 30 si bawah rinki 30. Tapasu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba. Ya kong anak kami nak bodoh ke pesantren kita pasu ni dari masikola, ko sekolah umum ya taparingkit. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itongkok mo pide pana tak buka barakat. Masu pitu matu napa tak buka barakat. Makanya upasan ibu tapa pesantren lalu anak namo 3 tahun namo si tahun namo 50 yang penting pure nele jak pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak itongko natak ko maguru agama namo manceji parema ko maso jamo tamaselang apa ya ko melo isada ni sama sampajanya Pak pure nak guri baca na sampajanya tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sada kembri melo loh memang guru mas sampaja dia pernah pura mak guru. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapi kami pesantrennya namo si taumi. Ya ko lari ni dia namari gagah. Tapi kami pesantrennya ko si minggu mina lari. Dia namari gagah. Makai angkat tapewa matu. Maka dapura ni pertama pesantren po ngalina to ni tu lari. Makanya biarkan makiro. Yo buko din ang kata pertama mapangewang ni matu si banata. Apalagi ko din ang kata baba labak memang ni. Karena nasuruh ko masampaja kada nasuruh muka tapi dia nababaka. Ya kok pesantren itu sudah masampaja dia sampaja baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dia bak anak-anak tamakadaki ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena babana anak bagale cim ko guru tapi mababaka. Magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui bapa aja itu membela orang kemudian dibenci tidak yang di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya memukul waktu tadi masih sekolah diolo dia pada yaitu beli bahasa aja dulu dia dapat tapak ko bikie ko itu guru dulu tapi magai barakah na pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalan. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia penibak anak nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamui makoron anak ya komelo malanggar nengerang itu maka dia bakal dia semua kopet dine. Selalu muncul itu. Itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadraka wa da'an alladzi aqadahu wa rafa'na laka dzikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya biasa ya kami meto juku bu wakatani ko wakatani ne ropura diubaca ya ko wala ne rojuku maka meto na manrasa di ijama sigi karena dia sudah tahu maka dia itu rojuna nakatani na babara tu matu kenapa karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah cuma ini yang hilang tapi aja tepat di ditongang maka dia ada tidak ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada jadi berkatnya pak macai eko si jakai makanya sama dengan memarahi anak aja na pule lalang maka dia guruta si jakan timuemi masulo saliwang aja noko ati masulo saliwang makanya Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podang adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi na mace indona purai matala penne matala andre manasu unta natala ina sabak natajang intamuna tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nang kasih Andre na padaran kanita mo na isaliwang pura nataguguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh makadade ko salay boleh lo ko mancaji mau ko Masjidil Haram itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram makanya kong kana tetap macay babay tet suruh lo pesantren lo ko pesantren manci kiai barasa aja makadawi anak sewe anak dega deto ngatu na paja mak bokah sebab ini milodongi makaleliang makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak
Itu betul. Maka dia memang tuh ko pesantrennya talun rupa. Iya ko besi tapatama wadi jaji manceji ulawa masuk. Iya ko salah kata patama wadi tutu jaji manceji ulawa masuk. Mandari tutu besi patama manci besi taisa ngi masuk. Aduh berubah memang tuh. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkel ini. Iya ko oto na bengkel, iya ko kusumi oto layam plasmi itu nama kanja. Tapi ya ko kapo yo to lay pape memang patunare. Jadi ya ko tau anak kapo tapatama na cia ki galachi de na chocho. Sabak de na rewa isapu mi toli kape mater. Yo pokona na gimbe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang patap-patap aja cede galachi. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau ham itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh, harus dengan jalan ini tidak. Tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo leceh kon anak aku nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusirun tu ilangsung maisur nasur mika dalam pak kak jaluk apa kiai ilangsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasirun tu murid atau pemilu ilepak. Ada pukul dulu. Karena profesor namanya lo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiai. Iya. Jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak madu pedupa tuh ke pesantren ya kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah yaitu terbaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas nak patawarrus sara nana insyaallah kon anak betta paja ya tapatada ngili mata dengan sambil menahan napas nak baca itu simak nak Ka'bah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas kemudian iwarung sara nana insyaallah ya kon anak betta paja ya namo ambo na betta ya tuh dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangka, tak ketani ulunna, yero tabaca dengan 1 napas. Cicam ni manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungan. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya tuh siko pakai pelakoran, saya sampaikan ya mubadiu ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Kapalenda 5 tahun tak kusarata tekan begini baru baca ya mubadiu ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Malampe peringeras itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang panah lupa ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah ipong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang pemondokwe pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak tampak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki ulunga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat. Wabarakatuh. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau. Doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ya komak guru ki matuntuk kipat disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar, tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan, tapi meraji letek barakatna. Nah sebab namode nak baju ajuat ditomang kali ngacaramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama cewatu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge narekotomak jenne napatomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Gorota. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomonro pesantren itu mak dupa-dupa memet tu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angkalalo jadi na beta, beti. Kenro monro ki maroca. Kami to anak mako tu pak. Jendela nak kata di jendela repak. Kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na guru tak na sebari dia pasu.
Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ki guru tak dena pasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak masalah ko tanya na idi. Itu pesan ni guru tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namuya na nasisa na pancicyo to bata. Naganggu misibana, parenta misibana. Betungan naman caji roca, miya kini maka naman caji lasa mi kumundro ko pesantren. Tapi ketika guru ta makada niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu naharapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala makadaki aja mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ede iya komasu ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan Subair itu, saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu. Iya ko masusano ede na tumu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dena tu masusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang angka metona anak aku tu. Tapi madu padu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang, angka hak desa angka ayak, lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko lai suruh nak baca, ya bahasa Indonesia nak baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dik. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji camak, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya, kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Angka memetona anak, iya penamanya menasat di Kosipulung nih. Namu ibu-ibu angka to mako tuh ya na dena partai barokbo dena metan apa pena dina malasa ko dega cara. Nah itu kayak angka metu ibu-ibu mako tuh ya na to ada 10 tepat adela sana. Ya ko masam-masam macede mina kadate talau sana marojo tapapa aja. Tapa madising magai karena memang dia kesenangannya di situ. Yampai pesantren yang namo tuh ang kepala napa direktur lupa nana. Itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu maton. Memang nasaro nak guru betul.
ia mematona atau matona anak dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ya korewa lo boleh matinro si tinro na ia minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu ia ko talungas yo ko boleh talungas soti matinro ia tulasan anak de apo na itaduko indona maka dami we taro ni kasih matinro istirahat iya na roma pak guru salah atau noli rewa anak na panagirera manu na pandri manu na makanja andrena na tinilo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pesantrennya pak ya kokwi pesantrennya kajulara min andre sana rewa makanja andrena na samanya jepe ko toko boleh deh na memon ro pesantrennya sigilingang ibu iya ko angka anak tak tagerera ni manu tabawe lo pesantrennya aja no ko bola na tapandre tatilo pesantrennya nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang constraint itu penting. Kenapa? Ya ko malasa ya nata aja taparewa lo boleh. Ya ko masam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ya tumatu na parewa pema malada tulasan na korewa ya ko ki pesantren yang pelimatan talungas so na paja. Magay lay bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren aga na podanga angkat tu apa alasan nate ko pesantrennya nak nomor si di mata campu-campu mana lima na pada tahun akan naik cacar itu gatal-gatal Pak Burane itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia guruta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing jadi aku mata ate pesan anak-anak taku pesantren yang macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan aja tak kedato kakor pesantren yang makai galasah gitu deh lai bisai itu bisai yang kedua matu angkato tu lasana aga masemeng pada konakan nai tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak toko pesantrennya nakan na tuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tu matu angkat tulasa kan anak tak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinat dina agak lemah fisiknya rewe desa kadala saga makanaki dia tu gaji nama la sakalilang anakku dia tu gaji nagesa-gesa mega ni makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak bawa di tempat. Tapi ya kopura ninola ya tu apa ya mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak minabawa rewa isaliwang mopi ya tuh iya makanya ya kumalase anak tajak tamaselang apalagi kehadesan Nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji nigi kita salai bolana law matuntu pak disangang agama natakko mate maka dia mati syahid ajak tamaselang majami law dong anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase iya majami laudongan nasabak dia mati sahih makanya upasangi tilaudongan ya anak ta 2 tareka tapake nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak ta 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan itu pesan saya untuk orang tua santri ya kongka anak ta masih kolok ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak ta akapata 10 sidi sesudah sholat isya takiringan ngipate insyaallah dia nalado ke pesantrennya. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu.
Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut, ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya, makanya tu ko idaptar ya so Salasa. Mage insyaallah ya ko Salasa mo daftari insyaallah mabarakat tu. Betul nga na lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kata tu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting. Karena ilmu ini mulai hilang. Ia rupa disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakatnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting, anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan, baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatam maukilalan na sampajangi tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daya pong talingak barakat ya korang aja tapalapur dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo geso ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia kok kigo restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih kan begitu ya kok pun restore tahu coba yang kadita tas story kau tahu tananala tahu tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan niwi kurangnya takatan itu tambah kula pajasuna jadi di malam itu rakaat ya kau si minggu napet tambah si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi di anak-anakku ya ko juma iloki mak juma angkadi tak 5 sabu aja nanale tak tasumbangan guru Al-Quran kita iya ro guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabu rupiah tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasang setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasam makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasiat metumi pahalana untuk alena membaca di salah satu kitab dan makanya cidito barakatnya itu pemiki lolongan ipak disangana nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak ada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika
guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Heran ketika guru kili almarhum mengatakan kitab selama 30 tahun. Kenapa dia bisa belajar kitab itu ada jalur khusus yang dia bisa. Ini makanya ini sudah mulai hilang. Lalu melihat secara logik pondok pesantren itu ini. Olah itu cerita itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gagah mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macara maka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke Surimundri, maka mana korup pendapatmu, maka datang. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tenangi, ya kita naik ke malaikat, maka mana korup pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf, maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kong kay malaikat matuk taneka, mana korup pendapatmu? Ya manta sapi, maka dah long tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama, saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu, Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Mage Pak nak kada roko jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ke Pak Bupati ya kiparotes, maka Pak Bupati mau parotes, na Pak Bupati malengak iya. Selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada kita naik mantap sapi, alien maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mereka makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat itu penyiasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja nih rumpake maka apalah mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah, Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi.
Dapat diri teh napa kada nyumbang peka na sama angka korang oke korat tu mubang peka jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pala korang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mubaba madosa ko tu karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakalan makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ia metoro pasangan ina. Jangan pernah akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawe napa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati maninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktunya tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak padahal waktu natu dia napa aja nasib cobi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka ada mega apalan na pimpinannya, mega apalan na guru, mega apalan na maka pelak korang. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dega lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbangok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isam mengi pesantrennya. Tas 10 tami tu sak sampai terempa kang jaji ni pala nasiaga kan tahu orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita insyaallah barakalopo ya tu koi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamat pilino napa wedding paja malolongan dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak paki aja tangga biasa maka dia koki boleh aja na tumabela beneta lagi nala tahu lakai lagi nala tahu ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren aja mau makan mega pasti ko mak bangun nyo ko pesantren ni bola na po nga lata ko tabangun ni ya ko tabangun ko insyaallah angka bolata ko suruka namo deta sempajang kato bolata namo deta sempajang mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lay bangungan istano kilala na suruga namo deta sempajang yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola na ko ro de to mi na tama sabar lagi angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui biarkan dia menyelesaikan pesantren ini ya kongka masalah tak hadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi tuh aja nih di malah kesimpulan apa mega tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah perok salah
maka na dapat diri kak guruku masa ko ipat diri ko dia masalah na pamakadani apalai kong kagana na maka natat dingi baraku nasa weh pengamanan man aku tuh pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dingi wajujuku tak dingi lipaku tak dingi sularaku maka da indo na weh pengamanan man aku tuh pesantren mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah ka konro agatu nga wajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang ang kami kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek demi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memetu aturan. Maka anak-anakku jangan harap anda hebat di pesantren. Aja tetajang ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinci kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinci talupuloi. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba nih. Ya kong anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapassu ni gari masikola ko sekolah umum ya taparingkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mopi dia pernah tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu ya anak. Namo talu taum. Namo si taumi, namo 50 yang penting pure nelejak pesantren. Magai, ya ko pure tapa pesantren anata, natak ko maguru agama, namo mancaji parema ko masya jamu tamaselang. Apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guri baca na sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar, kenri melo loh. Memak guru mas sampaja dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tempat kami pesantrennya, namo si taumi. Ya ko lari dia na marigaga. Tapos tayo pesantren ya ko si minggu mina lari dia na marigaga. Magay ang katapewa matu makadapuran yung patama pesantren yung po ngalina to niya to lari. Amakiro. Iyo po ko din ang katapatama yung mapangewag ni matu si banata. Apalay ko din ang katababay yung laba memangi. Karena nasuro ko masapaja kada nasuro mo ka tapi di na babaka. Ya ko ko pesantren ya ko sudah masampaja ni na sampaja ibabay. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak-bak anak-anak tamakadaki ical anakku kemudian dibenci, tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena baba anak magale cimiko guru tapi mababaka. Magai pura upau maka dari ko anak-anak pura mui bak-bak aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah riolo dia na pada yaitu beli bahasa aja guru dia na pada stapa komite ko itu guru dulu tapi magai barakat na pak bakbana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bakba anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalena. Makanya saya pernah diajak memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Iya panibak ba nanae nariku inna atana kal kausar fasolli li rabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dibak baka dia somakwapat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya ang kami meto ajuku bu wakatani ko wakatani ne ropura ni ubaca. Ya ko wala ne rojuku maka meto na manrasa di ijama masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia ko rojuna nakatani na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi barakatannya pak bak macai eko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jakana
timuemi masulo saliwang aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya age podangi, adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi nama ce indona purai matala penne matala andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih ero andre na padahal kanita mun na isaliwang pura nata guguri mana kasih andre na macai indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh maka dade ko saleh boleh loko mancaji mau ke Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macai babai tata suruh lo pesantren manci kiai barasa gitu aja makan wih anak sewe anak dega de to ngatu na pa aja mak bokah sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa iya ko besi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari tutu besi patama mancaji besi taisa ngangi masuk. Madu-madu memet tuh. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele nih. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja. Tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na ciaki kui galace de na cocok sabak de na rewa kui sapu mi toli kape mater yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatap-tapai aju cede igalace. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak, tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo leceh kon anak aku nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ilangsung maisur nasuru mika delepak kak jalo kapak kiai langsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak madu-madu tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sara nana. Insyaallah kon anak beta paja itu. Tapat ada ngilimatta dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas, kemudian iwarung sara nana insyaallah. Ya kon anak beta paja itu. Namo ambok na beta ya tu dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangkang, tak ketani ulun nah, iro baca dengan 1 napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya toh siko pakai pelak korang. Saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalenda 5 tahun tak kusarata takkan baca ya mubadi'u ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya, malampe peringeran. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilodongangi guru tak yang kue monrokwe pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka da usahakan takiri ngangipati anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat. Insyaallah ajak tamaselang kebarakah.
Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru, dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga baraka. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan ini Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Pertama ada ilmu akal, ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk kipat disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi mereji letek barakat na. Sebab na mode nak baju ditomang kali ngacaramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama cewatu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge narekoto mak jenne napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti
pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar, saya rasakan betul ya kotomonro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak pedek mege anak pedek mege modelik na betta angka lalu jadi na betta beti kenro monro kui maroca kami to anak mako tu pak jendela nak kata di jendela repak kadera nak kata ni kadera masolang pokoknya angka bimatona anak makor, dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Dupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na guru tak nasabari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan, menghadap ke guru tak dia napasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanyana ini. Itu pesannya guru tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namuya anak saya na pancicio to beta. Naganggu misibana. Parenta misibana. Betul kami komunro ke pesantrennya. Tapi ketika guru tak makada niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu nah harapkan ya kau ditudena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala makadaki ya je mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ede ya komasu ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak nasaba iya ko bodoh macai ini pak melo ki ko macai agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya be ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia tu masusah. Ya miro biasa wala pak burra kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang angka metona anak aku tu. Tapi madu-madu tu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi woi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga dapat 6. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang angka hak desa angka ayak lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani ya ko lai suruh nak baca ya bahasa Indonesia mau dibaca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakak nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting.
Biasa turing kisi dia madari mo ya tu pacapurang itu mancaji cama, mancaji anggota dewan. Ya mau tu paciliang ni madari mancaji anggota dewan tu. Tapi dia tu nak apa ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Ang kami matona na iya pa namanya manasa di Kosipulong ni. Namo ibu-ibu ang kato mako tu. Yan na din na partai na barobo din na metan na papinadin na malasa ko de gacara itu kaya ang kami tu ibu-ibu mako tu yan na to na si pulot tapat de la sana ya ko masama-sama de minakadate talaw bangsana marojo tapapaja tapamadising magay karena memang dia kesenangannya di situ. Yan pa'y pasantren nga namoto ang kapala na pa direktur ay lupa na na itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu maton memang nasaro nak guru ta betul ia mematon atau maton anak ina dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ya korewe lo boleh matinro si tinro na ia minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu ia ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Itu lasan anak-anak dia apa na itaduk ko indona maka dami we taro ni kasih matin istirahat iya na roma pak guru salah atau noli rewa anak na panagirera manu na pandri manu na makanja andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pesantrennya pak ya kokwi pesantrennya kajulara min andre sana rewa makanja andrena na samanya ama jepe ko toko boleh deh na memon ro pesantrennya sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantrennya aja no ko bola na tapandre tatilo pesantrennya nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa ia komalase anak tak aja taparewa lo boleh ia ko masam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema malada tulasan na korewa ia ko kipasantren yang pelimatan talungas so na paja magay lay bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren agan na podanga angkat tu apa alasan nate ko pesantren na nomor si di mata campu-campu mana lima na pada tahun akan na cacar itu gatal-gatal pak burane itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua maka dia guruta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak tak ku pesantren ngai macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren ngai makai galasah. Gitu deh, lai bisai itu. Ibisai. Yang kedua matu angkato tu lasana agak masemeng. Pada ko nakan na tipas tapi bukan tipas. Itu sudah dicuci bagian dalam. Patampulang anak-anak toko pesantrennya nakan na tuata. 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipas pada tipas. Kemudian pura ya tu matu angkat tu lasak kan anak tak kita tidak tahu. Dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinat dinah. Agak lama pisinya rewa desa kadala saga makaraki dito gaji na malas kalilangan aku dito gaji nagesa-gesa mega ni makoto padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak bawa ditema tapi ya kopura ninola ya tu apa ya mapacimanan itu alena ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapay baraka cek de baraka
bata minabawa reo. Sa limang mopi itu. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamasilang. Apalagi kehadisan Nabi man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi kita salay bola na law matuntu pa di sangangagama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamasilang. Majata mah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami lodongan nasabak dia mati syahid. Makanya upasangi tilodongan ya anak ta dua tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak 41 kali. Insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kong ka anak ta psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak ta akka 40 sidi. Sesudah sholat isya takiringan ngipate. Insyaallah dia nalado ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Mage insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mabarakat tu. Betungan na din nalari ko to sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kata tu barakah na itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting. Karena ilmu ini apa madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakah. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting. Anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu mantu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampajah sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan, baca si digesok si direkam ya kupure tapata bajangnya tilaunya kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daya pun talingak barakatnya ya kurangnya aja tapalepak kak puluh kurangnya. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo geso ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala barakat. Maka dia kong kagagal store kadinanya ya kupu restore tahu wer yang kadita ta store ko tahu tananala tahu tidak kita miliki. Maka ini kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampai jangan. Jadi di tengah malam itu bangun pakai rakaat ya kos masih minggu tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan yang kedua seagan itu istimewa tiap gurunya. Nah, ini ketika ditanya oleh muridnya agana sang Imam Syafi'i, saya mensedekahkan guruku. Aku ya ku juma'i loki mak juma angkadita 5 sebuah jenana sumbangan guru tahfista atau pimpinan pondok yang ada di sini asidak kaki namun 5 sabun rupiah tapi tanya ke pahala untuk guru-guru barakallah. Ketika Imam Syafi'i dia bisa menghafal kitab
kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan nasab. Setiap hari Jumat dan minta kepada Allah keberkahan. Inaron awasam dan itu ilmu barakah. Tanya ilmu akli. Jadi itu tidak dilihat tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu pasang lakukan itu. Bagi ada ulama yang saya setarannya kehebatannya, saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk balena ilmu baca di salah satu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Di sana nanti pengajaran dari orang meninggal. Jadi itu nak Gur Sarudin Umar lama ketika gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itu mensedekahkan guru itu bisa dengan pengajaran dengan guru Keja Al-Mataki mati Imam Syafi'i ketemu itu lur ketemu. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan karena kita buka Imam Bukhari periwayat pernah hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimondri, maka mana koro pendapatmu, maka datang mantap sapi. Dia maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tanangi ya kita naik ke mereka, maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kau ke mereka matuk taneka, mana koro pendapatmu? Ya mantap sapi maka dah long tadi mantap. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Kopi kami kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari kitab yang kami baca. Dari situ tidak berani nuruk kami dalam hadis ini. Oh hebat. Tapi itu yang paling bukan nanti jolo cinampai kita neko mana mekala ini jadi masalah. Makanya kita dengan camat ketika kalau sambutan kalau kau protes maka dapat bupati sama sih dengan Kapolres ketika dia turun ada anak buahnya membawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan
sependapat ulama itu Syafi'i. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mereka makok menurut saya itu yang punya Allah, Rasulnya, Satul an pewaris para nabi itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakor tadi itu peniasan. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut taja na rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah, Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonri makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang. Oke korat tu mubang paka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pala korang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mubaba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz, saya bilang cik ditawakalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang kita lakukan. Cuma kadang orang itu nanti mengenang ketika dia wafat, tak menemukan lebih banyak bunga di kumah. Pemakan ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih sebesarnya hit napa begitu coba mani orang kehilangan coba begitu ya tidak usah lu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu sisa nama mati terima kasih banyak guru tu yang banyak padahal waktu natu dia apa aja nasib-nabi makanya begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu, tapi itulah cara angkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka da mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana anak maka pelakoran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dega ulolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabate. Maaf tadi kalau ada pagar yang katakan depana lah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarim pa isang mengi pesantrennya. Tas 10 tami tu sak sampai terempa kang jaji ni pala nasyaga kan tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu, bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insyaallah barakalopo ya tu koi bolata nala mana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamak pilino napa wedding paja malolongan. Dia napa aja tuh
Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawakaf aki. Aja tangga biasa, maka dia koki boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abde gaga ya kumati tak nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko makbangung nyo ko pesantren ni bola na po nga lata ko tabangung ni. Ya ko tabangung ko insyaallah angka bolata ko suruka. Namo deta sampajang kato bolata. Namo deta sampajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungang istano kilala na suruga. Namo deta sampajang. Yang penting masumbang ko pesantren ni angka bola na ko ro. De to mi na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah tak hadapi ketemu dengan pembina pasti entah solusi itu aja nih di malah kesimpulan apa nih kata tuh masalah ke pondok gara-gara anak rewa malah perosalah maka dapat diri kak guruku masa dapat diri kau dia masalah itu anak pabulan nah pemakada dia pelai kong kagana nama kena tak dengi baraku nah sawih pengamanan mana aku tuh pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dengi wajujuku tak dengi lipaku tak dengi sularaku maka dia indok na wih pengamanan mana aku tuh pesantren mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu nga wajujuy na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak beraka. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinki kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinki talupuloi. Tapassu isaliwa masikola. Pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba nih. Ya kong anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapas suni gare masih sekolah, ko sekolah umum ya taparingkit. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh, itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu ya anak. Namo talu taum. Namo si taum. Namo mampulam yang pesan magai ya kupure tapa pesantren dengan anak ruaga ipare selang apa ya komelo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guri bacana sampajang tapi ya kodenang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh memak guru mas sampaja dia pernah pura mak guru ini makanya biarkan dia masuk pesantren tempat kami pesantrennya namo si taumi ya ko lari dia na marigagah. Tapatay pesantren ya ko si minggu minalari dia na marigaga magay ang katapewa matu makadapuran yung patama pesantren yung po ngalina to niya tulari amakiro iyo po ko din ang katapatama yung mapangiwag ni matu si banata apalay ko din ang katababa yung laba may mangi karena nasuro ko masapaja kada nasuro mo ka tapi di nababaka iya ko ko pesantren yung kusura masampaja din nasampaja ibabay. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bapa anak tamakadaki ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena baba anak magala cemiko guru tak kayak mababaka. Magai pura upau maka dari ko anak-anak pura mui bapa aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah riolo dia pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa komitie ko itu guru dulu tapi magai baraka na pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalena makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah yang pertama adalah Alam Nasrah kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar.
Iya paniba ba nanae nariku inna atayna kal kausar fasolli li rabbika wan inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka di baka biasa makopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya ang kami meto ajuku bu wakatan ini ropura ni ubaca ya kawala ni rojuku maka meto na manrasa di ija masih ki karena dia sudah tahu maka dia keroju na katani na babarat tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah tanya pak ba macai ko si jakka makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang maka dia guruta si jakkan timuemi masulo saliwang aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi na macai indona purai matala penne matala andre mana suunta natala inas Abdurrahman As-Sudais lai mala kasi natarima nang ikasi aro andre na padahal kanita mo na isaliwang pura nata guguri mana kasi andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh makadade ko salay boleh lo ko mancaji mau ko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macay babay tat suruh lo pesantren lo ko pesantren manci kiai barasa gitu aja makadawi anak sewe anak dega deto nga tu na pa aja makbukah sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk iya ko salah kata pertama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk mandari tutu basi pasu madu berupa memet tuh kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele mi iya ko oto na bengkele iya ko pusu mi oto la yamplas mi itu nama kanja tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa jadi iya ko tau anak kapo tapat tiga lece dia na cocok sabak dia na rewa pisapu mi toli kape mater yo pokoknya nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatapatai aju cede iga lece. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo leceh kona anak nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusirun tuh ilah suma isur nasuruh mika adalah pak kaja lo kapak kiai langsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasirun tuh murid atau pamilo ilepak. Akan ada pukul dulu. Angkana profesor namanya lo mau ilepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak dupa-dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan satu napas. Napa tawarrus sarana nana. Insyaallah ko nana beta paja itu. Tapat ada ngilimat ta dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan satu napas kemudian iwerung sarana nana insyaallah. Ya ko nana beta paja itu. Namombo na beta ya tu dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangkang, takatan ni ulun nah, iro tabaca dengan satu napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang.
Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya tosiko pakai pelak korang, saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalena 5 tahun tak kosarat tak, tekan begini. Baru baca ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Iya. Malam peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insya Allah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa. Ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi napa barakah upang Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilodongangi guru tak yang kue monrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat. Insyaallah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Papeh beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Papeh, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tunda sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Diambil, diraih melalui tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk kipat disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya? Karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi meraji letek barakat na. Sebab na mode nak baju aju dito mangkali ngacaramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga.
Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab taklimu tak, kenapa magina engka anak-anak deto nama waktu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangen dan pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu baraka napak disangenge nareko tomak jenne napa tomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Gorota. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomonro pesantren itu mak dupa-dupa memetu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta, beti. Kenro-kenro monro kui maroca. Kami to anak mako tu Pak. Jendela nak kata di jendela repak, kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya angka bimatona nak makor. Dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na guru tak na sebari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke guru tak, dia na pasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya guru tak. Kayak di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namuya na saya na pancicyo to bata. Naganggu misibana, parenta misibana. Betungan na mancaji roca, miya kini maka na mancaji lasa mi komunro ko pesantren. Tapi ketika guru ta makada niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu naharapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala makadaki aja mak doca ya kui pasu ya wading nyamang. De, iya komas ya tu kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba ya komelo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak nasaba ya ko bodoh macai ini pak melo ki ko macai agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dena tu masusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang angka metona nama aku tu. Tapi madu-dupa tu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus makanya mengisuro tapi woi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji.
Oki korang, angka hak desa, angka ayak, lawuki bahasa Indonesia, ko seramai ko wani, ya ko nalai suruh nak baca, ya bahasa Indonesia nak mau baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanpa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah, napa mak guru mengaji, itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakak nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakah nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sebab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji camak, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak ketua DPR ya. Kenapa? Kecerdasan namanya sial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Dupa-dupang. Angka memetona nak iya penamanya manasa di kosi pulung nih. Namu ibu-ibu angka to mako tuh. Ya na de napa de na metan napa pendak dina malah asa ko de gacara. Nah itu kayak angka metu ibu-ibu mako tuh ya na to ada si pulu tepat adalah sana. Ya ko masam-masam macede mina kadate talau sana marojo tapa aja. Tapa madising magai karena memang dia kesenangannya di situ. Yampai pesantren yang namo tuh ang kepala napa direktur lupa nana. Itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu tomaton. Memang nasaro nak guru tak betul. Ia memang tomaton anak dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korewa lo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre si ba kome masampayang matinro materu. Ko boleh talu soti matinro sana anak dia pun ay tadu ko indona. Maka dami we taro ni kasi matinro istirahat iya na ro Pak guru salah. Atau noli rewa anak nanapa nagirera manu. Napandre manu na makanja andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pesantrennya Pak ya kokui pesantrennya kajulara min andre sana rewa makanja andrena na samanya ama jepe ko toko boleh deh na memon ro pesantrennya sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantrennya aja no ko bola na tapandre tatilo pesantren nang katonan re guruna. Iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu. Ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa? Ia komalase anak tak aja tak parewa. Lo boleh. Ia komasam-masam manginarewa. Mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema. Malah ada tulasan ako rewa iya ko pesantren yang pelimatan talong ngaso na pa aja. Magay lay bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren aga na podanga angkat tu apa alasan nate ko pesantren na nomor si di mata. Campu-campu mana 5 na pada tahun akan na cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burane itu dia gagah. Agak pelek, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia gurutta ipacing wiya tujolo. Olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak takku pesantren yang macam-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komay aja tak kedato ka kur pesantren yang makai galasah. Gitu deh lay bisaywi itu ibisaywi yang kedua matu angka tu lasana aga masemeng pada ko nakan nai tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak toko pesantrennya nakan na tuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes
Kemudian pura ya tumatu angkat tulasa karena anak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodong mana pa pinadina agak lemah fisiknya rewa desa kadala saga makaraki dito kaje na malas sakalilangan aku dito kaje nagesa-gesag mega ni makoto padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak pawat ditambah. Tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak minabawar rewa. Isa limang mopi ya tu. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamaselang. Laging kahadasan na fi baitihi talibil ilmi ayargi. Ni kalau matuntu pak disanga takok mate maka dia ngangana ngopte kumalase. Iya, majami lodongan nasabak dia mati sahih. Makanya upasangi tilodongan ya anak ta dua tareka tapake nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kongka anak ta psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak akka 40 sidi sesudah sholat isya takiringan ngipate insyaallah dia nalado ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia guru ya kongka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Mage insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mak barakat tu. Betungan na din lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata tu barakat na itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya pak madu bedupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakana. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu mantu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan baca si digesok si direkam ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong talingak barakat ni ya korangnya aja tapalapak ka puluh ko korang. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo geso ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pamakari ya kok kigo restore ya kong kagagal restore kak denanya pun nih. Kan begitu. Ya kok pu restore tahu wer yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan niwi kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampajangnya. Sampaja sunat di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya.
Ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma iloki mak Juma, jadi guru Al-Quran kita, iya guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak, asidak kaki namoli masabun rupiah, tapi tanya kengi pahalana untuk guru-guru tak. Agai di lolongan, insya Allah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasang, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasa makadang katu ilmu barakah, ternyata ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi uniakan metomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak kada guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab, dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimundri maka mana koru pendapatmu maka datang manta sapi. Dia maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tenangi ya kita naik ke mereka maka mana koru pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kau ke mereka matu taneka mana koru pendapatmu? Ya manta sapi maka dah lawan tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi makame kopi aja na pengantar itu cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami.
Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini. Oh, orang hebat itu, Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka Pak nak kada rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada iga pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan. Na sambutan pula ko Pak Bupati ya kui parotes maka Pak Bupati mau parotes na Pak Bupati balik nggak iya selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama kita naik matu magampang pada kita naik mantap sapi alien nama kada kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat itu tidak. Al-Quran ini sebagai alatku didikan yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan maka dia gurut aja nih rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namu ya rotanai nonruye makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang oke koratu mu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu pala korang maka dapat diri ki ko pergi baba na korang itu mu baba mados saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakal. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pita wena pemaka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia napa aja na cip-cipi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Anak-anak gara-gara menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka ada mega apalan pimpinannya, mega apalan guru, mega apalan anak maka pelak orang. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dega ulolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbang nyok.
Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tami tu sak samme tarimpa kang jaji ni palak. Na siaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa bu, bawa ki namosi dimisak samme setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakalopo ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kama pilino na pawading paja malolongan. Dena paja tu. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak kapaki. Aja tangga biasa maka dia koki boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko mak bangun ko pesantren bola na po Allah Ta'ala ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah. Angka bolata ko suruh. Namo deta sempajang kato bolata. Namo deta sempajang. Mambana masjidan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilala na suruga. Namo dia na sampajang. Yang penting masuk bangun ke pesantren angka bola no koro. Dek tomi na tama. Sabar lagi. Angka bola tapi dia tama. Ya komeki tama sampajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui. Biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi tuh. Aja nih di malah kesimpulan apa mega tu masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dengan masalah napa makanan ya pelai kong kagana maka tak dengi baraku nah sawi pengamanan mana aku tuh pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dengi wajujuku tak dengi lipaku tak dengi sularaku maka dah indok na wih pengamanan mana aku tuh pesantren mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu ngawajuje na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talamak dia na runtui makanya mestinya itu pesantren pak dibatasi hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matuk napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinci kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinci talupuloi. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemeki tes kita coba nih. Ya kongka anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapassu ni gare masikola. Ko sekolah umum ya taparingkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mopi dia pernah tak buka barakan masuk pitu matu napa tak buka barakan makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak namo talu taum namo si taum ni namo 50 yang penting pure nelek jak pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak natak ko guru agama namo manceji parema ko maso jamo tamaselang apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya pak pure nak guri bacana sampajanya tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh memak guru mas sampajak dia pernah pura mak guru ini makanya biarkan dia masuk pesantren tempat kami pesantrennya namo si taumi ya ko lari dia na marigaga tempat kami pesantrennya ko si minggu mina lari dia na marigaga magai angkat tapewa matu maka dapura ni pertama pesantren po ngalina to tu lari amakiro iyo po ko din ang katapatama yung mapangewag ni matu si banata apalagi ko din ang katababay labak memangi karena nasuro ko masapaja kada nasuro mo ka tapi di nababaka iya ko kuy pesantren ngayon sudah masampaja ni nasampaja ibabay makanya itu selengkap pengajaran di pondok tapi aja maka di babaan anak tamakadaki ical anakku kemudian dibenci tidak itu dididik saya itu sering pak memukul anak-anak dulu di pondok
Guru ta de metona kana babana na magale cimi ko guru ta kya mababaka. Magay pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja na mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah diolo dia na pada yaitu beli bahasa aja guru dia na pada staf komite ko. Itu guru dulu, tapi magai barakah na pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau ba anak tak aja temecai magai sitongan angka barakah aku tilalan. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia panibak ba anak nariku inna atainakal kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu maka orang anak ya kau mengerang itu maka dia dapat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu wakatani ko wakatani ne ropura ni ubaca. Ya ko wale ne rojuku maka meto na manrasa di ija masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia ko rojuna na katani na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu barakah. Cuma ini yang hilang, tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi barakah tanya pak ba macai ko si jakka Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jakka na timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais Imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi. Adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi na macai indona purai matala penne matala andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna tapi Abdurrahman As-Sudais lai malakasi natarima nang ikasi aro andre na padahal kan itamunna isaliwang pura nata guguri mana kasi andre na macai indona sehingga dia pukul tapi nasuruh maka adeko salai boleh loko mancaji mau Masjidil Haram. Itu betul di masjidnya kong baik suruh lo pesantren ke pesantren manci kiai barasa gitu aja makan iya anak sewe anak dega de to ngatu na pa aja mak bokah sebab ini milau dongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ke pesantren ya talun rupa. Iya ko besi tapatama wadi jaji manceji ulawa masuk. Iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji manceji ulawa masuk. Besi patama manceji besi taisa ngangi masuk. Madu berupa memet tuh. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele ni. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yamplas mi itu nama kanja. Tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patuna rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na ciaki kui galace de na cocok sabak de na rewa kui sapu mi toli kape mater yo pokoknya nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang tepai aju cede igalace. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak, tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo leceh kon anak aku nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ila suma isur nasuru mika lepak kaja lo kapak kiai langsung dilepak sih. Iya ada. Ada pesantren itu murid atau pemilu lepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya. Jadi saya dapat itu pernah dapat izib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun, bukan kesambrun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hisib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka madu pedupa atau ke pesantren ya kong kanana idongi
Itu Ka'bah. Ya ilallahul malikul haqqul mubin di satu napas. Napa tawarru insyaallah kono nak beta tapada ngilima bil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilallahul haqqul mubin diulang 3 kali dan kemudian iwarung ya kono nak beta apa aja itu. Namo ambok nak beta. Iya, insya kalau kita bacakan itu doain ke anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangka, tak ketani ulun nah, iro tabaca dengan satu napas. Eci cami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya toh siko pakai pelak korang, saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalenda 5 tahun tak aku syarat tekan begini baru baca ya mubadi'u ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya, malam pe peringeran itu kalau sudah sholat letakkan itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalu. Ya Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakah Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilodongangi guru tak yang kumonrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Irona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Papeh beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Papeh, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau. Tidak sempat ada waktu, jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran.
Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi mereji letek barakat na. Sebab namo de nak baju aju di tomang kali ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar wadini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak dek to nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disangan na pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge narekoto mak jenne napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul. Saya rasakan betul ya kotomun ro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angkalalo jadi na beta, beti. Kenro monro ki maroca. Kami to anak mako to pak. Jendela nak kata di jendela repak. Kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na Guru Tak na sebari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan, menghadap ke Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanyana ini. Itu pesannya Guru Tak. Kaya di parinsi dari makaraya komunri ya nana pedek makasolami. Nasaba namu iya nana saya na pancicio to bata. Naganggu misibana, parenta misibana. Betungan na mancaji roca mi ki di makada mancaji lasa mi komunro ke pesantrennya. Tapi ketika Guru Tak makada niga na pe melo pada cengi ya nana ekotannya pesantren. Nah ini manitu nah harapkan ya kode namu padeceng itu dena tu gagawa di padeceng. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang. De ya komas ya tu kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu. Iya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau. Dan itu sangat dalam maknanya. Jadi iya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah. Itu pesan Guru Tak. Jadi maka doakan alhamdulillah nasabari ya kanat mi kanana
Maka memang ang kami to na madu-padu patu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro tapi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang angka hak desa angka ayak lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani ya ko le suruh nak baca ya bahasa Indonesia mau baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanah pak kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakah nami Pak doa doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakah nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji camak mancaji anggota dewan ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh tapi dia tuh nak Pak ketua DPRD. Iya kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial, kecerdasan ada kecerdasan spiritual madu-padupang angka memetona nah iya penamanya menasat di Kosipulung nih namu ibu-ibu angka tau mako tuh ya na dena partai na barokbo dena metan na papinat dina malasa ko de gacara nah itu kaya ang kami itu ibu-ibu mako tuh ya na si sana ya kung de minakadate talaw bangsana marojo tapapaja tapamadising magay karena memang dia kesenangannya di situ. Yang pay pesantren nginamo napa direk nana itu di pondok pesantren. Makanya moton memang nasaro nak guru betul. Ia memang ton atau maton anak ina dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ya korewe lo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre si ba kome masampayang matinro materu. Ya ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ya tulasan anak dia apa na itaduko indona. Maka dami we taro ni kasi matinro istirahat. Iya na ro Pak guru salah. Atau noli rewa anak na panagirera manu. Na pandri manu na makanja andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pesantren ya Pak ya kokwi pesantren kajulara min andre sana rewa makanja andrena na samanya jepe ko toko boleh deh na memon ro pesantren sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantren aja no ko bola na tapandre tatilo pesantren nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos kenstreng itu penting. Kenapa? Ia komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ia komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema malah ada tulasan na korewa iya ko ki pesantren yang pelimatan talungas so na paja magay lay bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren aga na podanga angkat tu apa alasan na teko pesantren na nomor si di mata campu-campu mana 5 na pada tahun akan na cacar itu gatal-gatal. Pak Burane itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia gurutta
ipacingi wiya tu jolo olina jukuna ipacingi. Jadi aku mata ate pesan anak-anak taku pesantren ngai macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren ngai makai galasah gitu de lai bisai itu bisai. Yang kedua matu angkato tu lasana aga masemang pada konakan nai tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam. Patampulang anak-anak taku pesantrennya nakan na tuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tu matu angkat tu lasak kan anak tak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinat dina agak lama pisinya rewe desa kadala saga makanaki dia tu gaji nama lasa kalilangan aku dia tu gaji nagesage-sage mega ni makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak saya amma. Tapi ya kopura ninola ya tu apa ya mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ya konapai mata tapasu kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak minabawa rewa isa lima mopi ya tuh iya makanya ya kumalase anak tajak tamaselang apalagi kahadesa na nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji nigi kita salai bolana law matuntu pak disangang agama natakko mate maka dia mati syahid ajak tamaselang majami law dong anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami laudongan nasabak dia mati sahih. Makanya upasangi ti laudongan ya anak ta dua tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat tak kiringan ngipate anak 41 kali. Insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kongka anak ta psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat tak kiringan ngipate anak akka 40 sidi. Sesudah sholat isya tak kiringan ngipatih insyaallah dia nalado ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu, hari Senin itu ditetapkan rezeki, sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia guru tak ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Salasa mage insyaallah ya ko Salasa mak barakat tu betungan adena lari ko tu sekolah dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata tu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangange pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakana. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storlah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akadua na patamma korangnya sesusiwan ni sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampajas sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatam maukilalan na sampajangnya dilaunya kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong talingak barakatnya ya korangnya. Aja tapalepak ka apolo ko korangnya. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo gesok. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat.
Pak maka dia kok kigo restore ya kok gagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kok pun restore tahu coba yang kadita tas story kau tahu tananala tahu. Tidak kita miliki, makanya barakakna takatan ini kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalana sampajanya sunat ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya kau si minggu napa tamak si minggu tak masalah, tak 2 juz 1 malam. Kemudian tirakat yang kedua saya wasiatkan agar napigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satunya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma iloki mak Juma, angka tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru Al-Quran kita, iya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabun rupiah tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasang setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasam makadang katu ilmu barakah tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya cara tidak tahu. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakaknya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak ada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang. Karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak.
Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik ke matuk ke surimundri maka mana koro pendapatmu maka datang manta sapi. Alina maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tenangi ya kita naik ke mereka maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf. Ya kong kay mereka matuk taneka. Mana koro pendapatmu? Ya manta sapi maka dah long tadi manta sapi. Selesai. Makanya saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya komajai kopi makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka Pak nak kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan. Na sambutan pula ke Pak Bupati ya kiparotes maka Pak Bupati memprotes na Pak Bupati malengain. Selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada kita naik manta sapi, alena makada. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakor tadi itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka di gurut aja nih rum pakai maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namu ya rotanai nonri makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi. Dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang oke koratu mu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya akhirat yang kita. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada. Bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawen apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tuh tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlumba-lumba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia nampak aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tertua. Sisa nama mati, terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia nampak aja na cubi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai maka ada mega apalan pimpinannya, mega apalan guru, mega apalan anak maka pelak Quran.
yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasa kami di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama itu membuat pahala ya dia gaululu. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbang nyok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depa na suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tami tu sak sampai tarimpa kang jaji ni pala. Na siaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita. Insyaallah barakah lopo ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kamat pilino na pawading paja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak paki. Aja tangga biasa, maka dia koki boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko mak bangun nyoko pesantren ni bola na pong Allah Ta'ala ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah. Angka bolata ko suruka. Namo deta sempajang kato bolata. Namo deta sempajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilala na suruga. Namo dia na sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola na ko ro. De to mi na tama. Sabar ki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi tuh aja nih di malah kesimpulan apa mega tu masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dengan masalah nah pemakadanya apalagi kong kagana nama kena tak dengi baraku nah sabui pengamanan mana aku tuh pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dengi wajujuku tak dengi lipaku tak dengi sularaku maka dah indok na wih pengamanan mana aku tuh pesantrennya mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu ngawajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasang na waju-waju. Telu pakai sempajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap anda hebat di pesantren. Aja tetajang ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinki kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinki talupuloi. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba nih. Ya kong anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapassu ni gari masikola ko sekolah umum ya taparingkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mopi dia pernah tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak namo talu tom. Namo si taumi, namo 50 yang penting pure nelejak pesantren. Magai, ya ko pure tapa pesantren anak tak, natak ko maguru agama, namo mancaji parema ko maso jamo tamaselang. Apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya pak pure nak guri baca na sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama, na melo sadar, kenri melo loh.
Mak guru mas sempajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tempat kami pesantrennya namo si tahu mi. Ya kau lari mi dia mari gagah. Tempat kami pesantrennya kau si minggu mina lari dia mari gagah. Magai angkat tapewa matu. Maka dapura ni pertama pesantren pun ngalina to mi tu lari. Amakiro. Yo pokok dia nang kata pertama ima pangewangi matu si banata apalagi kau dia nang kata babaim labak memangi. Karena nasuruh ke masa pajak kada nasuruh muka tapi dia nambah baka. Ya kok kui pesantren ya kui sudah masa pajak dia dah sampajak bak baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dia bak anak tamak kedaki ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering pukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena baba anak magale cemiku guru tak kayak baba baka. Magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah radio dia nak pada yaitu beli bahasa aja guru dia bitie ko dulu tapi magai bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi anak kau kutilalan. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia panibak bananae nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu maka orang anak ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makwapat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu wakatani ko wakatani ne ropura dibaca. Ya kawala ni rojuk maka dia metode nak manrasa di ijah masih ki karena dia sudah tahu maka dia keroju dan kata ni nak barat tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang tapi aja tepat diri tongang maka dia ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah tanya pak ba macai ko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na boleh lalang maka dia guruta si jakana timuemi masulo saliwang aja noko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi adeko loko mancaji mangko Masjidil Haram magi nama ce indona purai matala penne matala andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih aro Andre na padahal kanita mun na isaliwang pura nata guguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh maka dade ko salay boleh loko mancaji imam ko Masjidil Haram itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macay babay tat suruh lo pesantren lo pesantren mancaji kiai barasa gitu aja maka wi anak sewe anak degag de to nga tu na pa aja mak bokah sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa iya ko basi ta pertama wadi jaji mancaji ulawa masuk iya ko salah kata pertama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk mandari tutu basi pertama mancaji basi ta isa ngangi masuk madu berupa memet tu kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele ni iya ko oto na bengkele iya ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja tapi iya tu narewa jadi ya ko tahu anak-anak kepok tapatama na cia ki galacce de na cocok sabak de na rewa pisapu mi toli kape mataru yo pokona nak gimpe tapatama ni tate na malam gitu. Makanya anak de igalece sebenarnya cuma ini kalau ham itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat mungkin ada guru yang bisa jalankan kalau saya pribadi tidak bisa pasti lo galece kon anak kon masalah tapi itu dengan doa bukan karena marah tapi karena kita doakan
Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusirun tu ila suma isur nasur mika lepak kaja lo kapa kiai langsung dilepak sih. Iya, ada pesantren di Jawa itu nasirun tu murid atau pamilo lepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hisib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak madu dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sarana nana. Insyaallah kau nak betah paja ya tuh. Tapat ada ngilimat tak dengan sambil menahan napas. Napai baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas. Kemudian iwarung sarana nana insyaallah. Ya kau nak betah paja ya tuh. Namu ambok nak betah ya tuh dibacaan. Iya, insyaallah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangkang, tak ketani ulun nah, iro tabaca dengan 1 napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya to siko pakai pelak korang. Saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalena 5 tahun tak kusarata, tekan begini. Baru baca ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Iya. Malampai peringeran. Itu kalau sudah sholat, letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. InsyaAllah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah upang Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilodongangi guru tak yang kowe monrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak tanpa 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat. InsyaAllah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru, dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolongak barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Papeh beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Papeh, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu
Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar, tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi mereji letek barakatna. Sebab namode nak baju aju ditomang kali ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama cewatu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangen dan pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu barakat napak disengenge narekoto mak jenne napato mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomun ro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak pedek mege anak pedek mege modelik na betta. Angkalalo jadi na betta beti. Kenro monro kui maroca kami to anak mako tu pak. Jendela nak kata di jendela repak, kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya ang kami matona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na Guru Tak na sebari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan, menghadap ke Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya Guru Tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunru ya nana pede maka solami. Nasaba namu iya nana sesa na pancicio to bata. Naganggu misibana, parenta misibana. Betungan na mancaji roca mia kini maka da mancaji lasa mi komunru ke pesantrennya. Tapi ketika Guru Tak maka da niga na pe melo pada cengi ya nana ekotannya pesantren. Nah ini manitu nah harapkan ya kode namu padeceng itu dena tu gagawa di padeceng sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki ya mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ede ya kombasu ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mo melo ko macay anak-anak. Nasaba ya ko melo ko macay anak-anak kapak bodoh anak-anak masusan to.
Ia ko masusano dena tumu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ia ko toma pak guru di guru aja tamelo ko macay ananae. Nasaba ia ko bodoh macay ini. Pak melo ki ko macay. Aga pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia tu masusah. Ya mi biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang angka metona anak aku tu. Tapi madu padu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang, angka hak desa angka aya, lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko lai suruh nak baca, ya bahasa Indonesia nak baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami Pak Dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dik. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari moya tuh pacapurang itu mancaji camak, mancaji anggota dewan. Dia mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Angka memetona anak, iya penamanya menasat di Kosipulung nih. Namu ibu-ibu angka tau mako tuh. Ya na dena partai na barokbo dena metan na papenat dina. Malasa ko de gacara. Nah itu kaya angka metu ibu-ibu mako tuh ya na to na si pulut tapat dela sana. Ya ko masam-masam cede mina kadate talau maksana marojo tapapa aja. Tapa madising, magai karena memang dia kesenangannya di situ. Yampai pesantren ngena moto ang kepala na pa direktur, lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya, tapi anak tak upasang itu maton. Memang nasaro nak guru tu betul. Ia memang tona tomaton na anak. Dia nak bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ni ya korewa ilo boleh matinro si tinro na. Ya minoto kome man resiba kome masampayang matinro materu. Ya ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ya tulasan anak de apo na itadu ko indona. Maka dami we taro ni kasi matinro istirahat. Ya na ro Pak Guru salah. Atau noli rewa anak na panagirera manu. Na pandre manu na makanja andrena na tinilo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari na puli pesantrennya Pak ya kokwi pesantrennya kajulara min andre sana rewa makanja andrena na samanya jepe ko toko boleh deh na memon ro pesantrennya sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantrennya aja no ko bola na tapandre tatilo pesantren nang katonan re guruna. Iya, aja na anak tetap parewa. Kemudian, ia tuh komalase anak, saya kasih tahu. Ia komalase anak tak memang
Constraint itu penting. Kenapa? Ya ko malasa ya anak tak aja ta parewa ilo boleh. Inarewa mariawa 2 minggu ya tumatu na parewa pema. Malada tulasan na ko rewa iya ko ki pesantren yang pelimatan talungas so na paja. Magay lay bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, aga na podanga, angkat tu apa alasan nate ko pesantren na nomor si di mata. Campu-campu mana 5 na pada tahun akan na cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burane itu dia gagah. Agak pelek, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia gurutta ipacing wiya tu jolo. Olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak tak ku pesantren ngai macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren ngai makai galasah. Gitu deh, lai bisai itu. Ibisai. Yang kedua matu angkato tu lasana aga masemeng. Pada konakan nai tipes tapi bukan tipes. Itu sudah dicuci bagian dalam. Patampulang anak-anak taku pesantrennya nakan natuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tu matu angkat tu lasak kan anak tak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papina dina agak lemah fisiknya rewa desa kadala saga makaraki dia tu kaje nama lasak kalilangan aku dia tu kaje nagesa-gesa mega ni makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak pawat ditema. Tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimana ni tu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak minabawa rewa. Sa 5 mopi ya tuh. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamaselang. Apalagi kahadasan na Nabi man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji. Nigi-nigi tahu salay bola na law matuntu pa di sangangagama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law dong ang anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law dong ang nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilodongang ya anak ta 2 tareka tapake nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringang ipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak ta psikolog ko pesantren setiap malam Jumat takiringang ipate anak ta akka 40 sidi sesudah sholat isya takiringang ipate insyaallah dia nalado ko pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Mage insyaallah ya ko salase mo daftari insyaallah mabarakat tu. Betungan na dina lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata tu barakat na itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakana. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storlah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang 1 di dalam sholat.
Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz, patamma ikorang kilalan na sampajang asampaja sunnah don rakana, kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan, baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma kilalan na sampajang tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong talingak barakat ni ya korang aja tapalapak ka puluh ko korang. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam salat. Jadi mapala ekora taluplo geso. Ya kupura ni tapangolo ko pong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki go restore ya kong kagagal restore ka dinanya pun nih. Kan begitu. Ya kupu restore tajo wer engkadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takataniwi, kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalana sampajangnya, sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun, pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma iloki mak Juma angkadi tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru Al-Quran kita, iya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak, asidak kaki namo 5 sabu rupiah, tapi tanya kengi pahalana untuk guru-guru tak. Agai di lolongan, insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasang, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bo. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak kada guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim,
Periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab, dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimundri, maka mana koru pendapatmu, maka datang mantap sapi. Dia maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tanangi ya kita naik ke malaikat, maka mana koru pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kau ke malaikat matu taneka. Mana koru pendapatmu? Ya mantap sapi maka dah lawan tadi mantap sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar, makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz, hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka Pak nak kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada ega pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ke Pak Bupati ya ki parotes, maka Pak Bupati mau parotes, na Pak Bupati malengak iya. Selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada kita naik mantap sapi, alien maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mereka makokoi menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat ada itu peniasan ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut taja na ya rumpake maka apa lah pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonri makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang oke koratu mu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pala korang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawe napa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite. Mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati maninapa
Orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan, padahal waktu tu dia nampak aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu, sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak, padahal waktu tu dia nampak aja na cubi. Makanya begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai maka ada mega apalan pimpinannya, mega apalan guru, mega apalan anak maka kepala Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu membatin rona napalin atau 5 lolongan pahala ya dega lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbang nyokoi. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tami tu sak sampai tarimpa kang jaji ni pala. Na siaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insyaallah barakalopo yaitu kue bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamak pilino napa wedding paja malolongan dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawakaf paki aja tangga biasa maka dia koki boleh aja na tumabela beneta lagi nala tahu lakai lagi nala tahu ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tak nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau maka da mega pasti ko mak bangun nyo ko pesantren bola na po ngalata lo ko tabagung ya ko tabagung ko insyaallah angka bolata ko suruka namo deta sampajang kato bolata namo deta sampajang mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan istana kilala na suruga namo deta sampajang yang penting masuk bangun ko pesantren angka bola na ko ro de to me na tama sabaraki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi itu aja nih di malah kesimpulan apa mega tu masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dia masalah napa makadani apalagi kong kagana na makada tak dingi baraku na sawi pangamanan man ako tu pesantrennya karena saya pernah alami rewe anak na malapor na sa tak dingi wajujuku tak dingi lipaku tak dingi sularaku makada indo na wi pangamanan man ako tu pesantren mana kana sangi pangamanan sisa na to rewa ala angka konro agatu nga wajuju na taro na iriangi buang na sasai na buang ang kami kuryawa talama din pesantren Pak dibatasi hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju, telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek demi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinci kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinci talupuloi.
Tapassu isaliwa masikola, pasti dia dapat 10 besar di luar. Komeki tes kita coba nih. Ya kung anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapassu ni gari masikola, ko sekolah umum ya taparingkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh, itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu ya anak. Namo talu taum. Namo si taum ni. Namo 50. Yang penting pure nelek jak pesantren. Magay ya ko pure tapa pesantren anak tak. Natak ko maguru agama. Namo mancaji parema ko masya jamo tamaselang. Apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya pak pure nak guri baca na sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh. Memak guru mas sampaja dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapatami pesantrennya namo si taumi. Dia na marigaga. Tapatami pesantrennya ko si minggu minalari. Dia na marigaga. Magay ang katapewa matu. Maka dapura ni pertama pesantren po ngalina to niya lari. Amakiro. Iyo po ko din ang katapatama mapangewag ni matu si banata. Apalagi ko din ang katababa laba memangi. Karena nasuruh ko masapaja kada nasuruh muka tapi dia nababaka. Ya kok pesantren itu sudah masampaja nih sampaja baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak anak tamak kedaki ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena baba anak magale cemiko guru tak kayak mababaka. Magai pura upau maka dari ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah riolo dia pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa komitie ko itu guru dulu tapi magai barakana pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan makanya upasangi ya kau bak anak tak aja temecai magai sitongan angka baraka aku tilalena. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia panibak bananae nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamui makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya ang kami meto ajuku bu wakatani ko wakatani ni ropura ni ubaca. Ya kawala ni rojuk maka meto na manrasa di ija masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia ke rojuk na nakatani na babarat tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah. Tanya pak ba macai. Ko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jakana timuemi masulo saliwang aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi na mace indona purai matala penne matala andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih aro Andre na padahal kanita mo na isaliwang pura nataguguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh makadade ko salay boleh loko mancajimam ko Masjidil Haram itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tatamacay babay suruh lo pesantren lo pesantren manciki barasa gitu aja makadawi anak sewe anak dega de to nga tu na pa aja mak bokah sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk mari basi ta isa ngangi masuk madu-dupa memet tuh kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkel ini
Ia ko oto na ibengkele, ia ko pusu mi oto la yamplas mi itu nama kanja. Tapi ia ko kapo yoto la ipape mi mapatu na rewa. Jadi ya ko tau anak kepo tapatama na ciaki kui galacce de na cocok sabak de na rewa kui sapu mi toli kape mater yo pokoknya nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatap-tapai aju cek de igalacce. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak, tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kona anak nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusirun tu ila suma isur nasuru mika lepak kak jalo kapak kiai langsung dilepak sih. Iya, ada pesantren di Jawa itu nasirun tu murid atau pamilo ilepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor namelo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak dupa-dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sarana nana. Insyaallah kau nak betah paja itu. Tapat ada ngilimatta dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas, kemudian iwarung sarana nana insyaallah. Ya kau nak betah paja itu. Namo ambo na betah ya tu dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangkan, tak ketani ulun nah, iro baca dengan 1 napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya toh siko pakai pelak korang. Saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalena 5 tahun tak kosarat tekan begini. Baru baca ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Iya. Malampai peringeran. Itu kalau sudah sholat, letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insya Allah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang kowe monrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan takiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat, insyaallah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah
anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi meraji letek barakat na. Nasabak na mode nak baju buat ditomang kali ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak dek to nama waktu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge narekoto mak jenne napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomun ro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak pedek mege anak-anak pedek mege modelik na betta. Angkalalo jadi na betta beti. Kenro monro ki maroca. Kami to anak mako to Pak. Jendela nak kata di jendela repak. Kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na Guru Tak na sebari di ipasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanyana ini. Itu pesannya Guru Tak. Kayak di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pedek maka solami. Nasaba namuian anak saya na pancicio to bata. Naganggu misi bana, parenta misi bana.
betungan na mancaji roca mi kidi makada mancaji lasa mi kumundro ke pesantrennya. Tapi ketika guru ta makada niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu na harapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala makadaki ya je mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ede ya komas ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak nasaba iya ko bodoh macai ini pak melo ki ko macai agak pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia tu masusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang angka metona nama ko tu. Tapi madu padu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang, angka hak desa angka ayak, lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko le suruh nak baca, bahasa Indonesia mau dibaca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak gurutan napa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari moya tuh pacapurang itu mancaji camak, mancaji anggota dewan. Dia mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Angka memetona nak iya namanya menasat di Kosipulung nih. Namu ibu-ibu angka to mako tu ya na dena partai na barokbo dena metan na papendak dina malasa ko de gacara. Nah itu kan angka metu ibu-ibu mako tu ya na to na sipulu tapat dela sana. Ya ko masam-masam macede mina kadate talau baksana marojo tapapaja tapamadising magai karena memang dia kesenangannya di situ. Yampai pesantren yang namo tu ang kepala napa direktur lupa nana itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu tomaton memang nasaro nak guru tu betul. Ia memang tomaton anak ina dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ni ya korewe lo boleh matinro si tinro nah. Ia minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas soti matinro. Ia tulasan anak de apo na itadu ko indona. Maka dami we taro ni kasih matinro istirahat. Ia na ro Pak Guru salah. Atau noli rewa anak nana panagere ramano.
Na pandre manu, na makanja Andrena, na tinilo ko warung iti na bawa na pandre. Melo nilari anak na puli pesantrennya, Pak ya kokwi pesantrennya, kajulara min Andre. Sana rewa makanja Andrena na samanya jepe ko toko boleh deh, na memang ro pesantrennya. Sigilingang ibu, iya ko angka anak tak tagerera ni manu, tabawe lo pesantrennya. Aja no ko bola na tapandre. Tatilo pesantrennya nang katonan re guruna. Anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak, saya kasih tahu. Ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa? Ia komalase anak tak aja tak parewa. Lo boleh. Ia komasam-masam manginarewa. Mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema. Malah ada tulasan ako rewa iya ko ki pesantren yang pelimatan talong aso na pa aja. Magay lay bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, aga na podanga angkat tuh apa alasan nate ko pesantrennya na nomor si di mata. Campu-campu mana 5 na pada tahun akan na cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burane itu dia gagah. Agak pelik, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia guruta ipacing iwi itu jolo. Olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak takku pesan renge macam-campur mana lele tangannya aja tak kedato makai galak gitu deh itu ibisai. Yang kedua matu angkato tu lasana aga masemeng pada konakan nai tipes tapi bukan tipes, itu sudah dicuci bagian dalam. Patampulang anak-anak toko pesantrennya nakan natuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tumatu angkat tulasak karena anak tak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinat dina agak lemah fisiknya rewe desa kadala saga makaraki dia tu kaje nama sekalilangan aku dia tu kaje nagesa-gesa mega ni makotu padahal itu tidak, itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak pawat di tempat. Tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimana ni tu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka ata minabawa rewa. Isa liwam mopi ya tu. Iya makanya ya komalase anak tajak tamaselang. Apalagi kehadisan Nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji. Nigi kita salai bolana law matuntu pak disangang agama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law dong ang anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law dong ang nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilodongan yang anak ta 2 tareka tapake. Nomor di tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kongka anak ta psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak akka 40 sidi sesudah sholat isya takiringan ngipate insyaallah dia nalari ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kongka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Mage insyaallah mak barakat tu. Betungan adena lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kata tu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang.
Ia rupa disengengepa madu bedupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakana. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting, anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu mantu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang, satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz, patamma ikorang kilalan na sampajangnya. As-sampaja sunnah don rakana, kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya, tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daya pong talingak barakat ni ya korangnya. Aja tapalapak ka apolo ko korangnya. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kala ketika aku lupa, aku mohon engkau kembalikan. Ukitumon ro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo geso. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala, insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki go restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupu restore tahu wer engka di atas story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan ini, kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulala na sampajangnya, sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun, pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi di anak-anakku ya ko juma iloki mak juma angka di tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabu rupiah, tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasang, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasam makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangana, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak kada guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita.
tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gagah mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimundri, maka mana koro pendapatmu, maka datang manta sapi. Dia maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tanangi ya kita naik ke mereka, maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kong kay mereka ematu taneka. Mana koro pendapatmu? Ya manta sapi maka dah long tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu, Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka Pak nak kada rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada ega pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan. Na sambutan pula ko Pak Bupati ya ki parotes maka ada Pak Bupati mau parotes na Pak Bupati malengak iya. Selesai. Sama aja dengan Kapolres. Ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada kita naik mantap sapi, alien maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mereka makokoi menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat ada itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut taja nih rum pakai maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang oke koratu mu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pala korang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu
pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan, upasa mo na makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya, dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawen apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Coba gere, mite, mega tuh tahu Pak, pejabat kita mati meninapa, orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan, padahal waktunya tuh dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai-kere waktu tertua, sisa nama mati, terima kasih banyak guru tuh yang banyak, padahal waktunya tuh dia napa aja na cobi. Maka ada begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama kepala koran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung, saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu mematin rona napalin atau 5 lolongan pahala ya dega lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbangok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depa na suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantrennya. Tas 10 tam itu sak sampai tarimpa kang jaji ni pala. Na siaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita. Insyaallah barakalopo. Ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kamat pilino na pawading paja malolongan. Dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawakaf paki. Aja tangga biasa, maka dia koki boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tetap nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko mak bangun nyo ko pesantren ni bola na po ngalata lo ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah angka bolata ko suruka. Namo deta sempajang kato bolata. Namo deta sempajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istano kilala na suruga. Namo deta sempajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola no koro. De to me na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi tuh aja nih di malah kesimpulan apa minggu tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dengan masalahmu. Nah pemakadanya apalagi kong kagana na maka tak dingi baraku. Nah sawi pengamanan mana aku tuh pesantrennya karena saya pernah alami. Rewe anak nama lapor nasa tak dingi wajujuku, tak dingi lipaku, tak dingi sularaku maka da indo na wi pengamanan mana aku tuh pesantren. Mana kana sangi pengamanan sisa na to rewa Allah angka konro agatu nga wajujue na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih.
Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju, telu pakai sampajang, dua pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinci kandoci. Ya kota lupuloi si bawah rinci talupuloi. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba nih. Ya kongka anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapassu ni gari masikola. Ko sekolah umum ya taparingkit. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mopi dia pernah tak buka barakan masuk pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu ya anak namo talu taum namo si taum ni namo 50 yang penting pure nelek jak pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak natak ko guru agama namo manceji parema ko maso jamo tamaselang apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guri bacana sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh memak guru mas sempajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tempat kami pesantrennya namo si taumi ya kau lari dia nama rigaga. Tempat kami pesantrennya kau si minggu mina lari dia nama rigaga. Maka dapuran yang pertama pesantren itu ngalina tahu tu lari amakiro yo pokok dia nang kata pertama ima pangewangi mah tu si banata apalagi ko dia nang kata babaim labak memangi karena nasuruh ko masa pajak kada nasuruh muka tapi dia nambak baka ya kok ku pesantren yang ku suruh masa pajak dia nang sampajak babai. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok tapi aja maka dia bak anak tamak kedaki ical anakku kemudian dibenci tidak itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena babana na magale cemi ko guru tak maba baka magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah diolo dia apa ada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa ko bitie ko itu guru dulu tapi magai barakah na pak babana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalena. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia panibak anak nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu makoron anak ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka dia somakwapat dine. Selalu muncul itu. Itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu wakatani ko wakatani ne rupuran dibaca. Ya kawala ni rojuk maka dia metode nak manrasa di ijah masih ki karena dia sudah tahu maka dia keroju dan kata ni nak baru tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang tapi aja tempat diri tongang yang maka dia ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah tanya pak macai ko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang maka dia guruta si jakkan timuemi masulo saliwang aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi adeko loko mancaji mangko Masjidil Haram magi nama ce indona purai matala penne matala andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna
tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih Andre na padahal kanita mo na isaliwang pura na guguri mana kasih Andre na macay Indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh makadade ko salay boleh lo ko mancajimam ko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macay babay tata suruh lo pesantren lo ke pesantren manci kiai barasa gitu aja makan wiya na sewe na dega de to nga tu na pa aja mak bokah sabay di milodongi makalil yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk mandari tu basi patama manci basi ta isa ngangi masuk madu berupa memet tu kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele ni iya ko oto na bengkele iya ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa jadi ya ko tau anak kepok tapatama na ciaki ku igalace de na cocok sabak de na rewa ku sapu mi toli kape mater yo pokoknya nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu makanya anak-anak itu kadang ipatap-tapai aju cede igalace kenapa sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo leceh kon anak aku nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ila suma isur nasuru mika delepak kak jalo kapak kiai langsung dilepak. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Ada pukul dulu. Angka na profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dak madu pedupa tuh ke pesantren ya, kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sara nana insyaallah ko nana betta paja itu. Tapat ada ngilimatta dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas kemudian iwarung sara nana insyaallah. Ya ko nana betta paja itu. Namuambo na betta ya tu dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu natuli membangkang, tak ketani ulun nah, iro baca dengan 1 napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya toh siko pakai pelak korang. Saya sampaikan ya mubadi'u ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalenda 5 tahun tak kusarata tekan begini baru baca ya mubadi'u ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya. Malampe paringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilodongangi guru tak yang kumonrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngipati anak 41 kali setiap malam Jumat. Anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat. Insyaallah ajak tamasilang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangepat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi mereji letek barakatna. Sebab namode nak baju aju di tomang kali ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar wadini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama cewatu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangen na pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napak disengenge narekoto mak jenne napato mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomun ro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak pedek mege anak-anak pedek mege modelik na betta. Angkalalo jadi na betta beti. Kenro monro ki maroca kami to anak mako to pak. Jendela nak kata di jendela repak, kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya ang kami matona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren, tidak mungkin tidak ada, pasti ada.
mak dupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di bak kalimat na guru tak nasabari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke guru tak, dia napasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya guru tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunri ya anak pede maka solami. Nasaba namo iya na sesa na pancicyo to bata. Naganggu misibana, parenta misibana. Betungan na mancaji roca, miya kini maka na mancaji lasa mi kumunro ko pesantren. Tapi ketika guru ta makada niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini man itu naharapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wading nyamang. Ede cak betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu. Ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya be ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia na tu masusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatata datulu memang angka metona na ako tu. Tapi madu-padu tu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuruh. Tapi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang, angka hak desa angka ayak, lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko lai suruh nak baca, ya bahasa Indonesia mau baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanah kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji camak, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang ni madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya, kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Angka memetona na iya pa namanya manasat di Kosipulung nih. Namo ibu-ibu angka to mako tu ya na de na partai na barokbo de na metan na papinat din na malasa ko de gacara. Nah itu kaya angka meto ibu-ibu mako tu ya na to na si pulut tapat de la sana. Ya ko masam-masam macede minakadate talaw bangsana marojo tapapaja tapamadising magay karena memang dia kesenangannya di situ.
Yang pay pesantren nga namo to ang kapala na pa direktur ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu maton. Memang nasaro nak guru ta betul. Ia memang tona tomaton na anak ina din na bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ya korewa ilaw boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre siba kome masampayang matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ia tulasan anak de apo na itaduko indona. Maka dami we taro ni kasi matinro istirahat. Ia na ro pak guru salah. Atau noli rewa anak na panagirera manu. Na pandri manu na makanja andrena na tinilo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari na puli pesantren ya Pak ya kokwi pesantren kajulara min andre sanarewa makanja andrena na samanya jepe ko toko bolay de na memon ro pesantren sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantren aja no ko bola na ta pandre tatilo pesantren nang katonan re guruna. Iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos kenstreng itu penting. Kenapa ia komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ia komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pemang malah ada tulasan na korewa iya ko ki pesantren yang pelimatan talungas so na paja magai lai bisai itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren agak na podanga angkat tu apa alasan na teko pesantren na nomor si di mata campu-campu mana 5 na pada tahun akan cacar itu gatal-gatal. Pak Burananya itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia gurutta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing jadi aku mata ate pesan anak-anak taku pesantren yang macam-campu mana ngalele na tujuan na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren yang makai galasah gitu deh lai bisaiwi itu ibisaiwi yang kedua matu angkato tu lasana agak masemeng pada konakan nai tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak taku pesantrennya nakan na tuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tumatu angkat tulasa karena anak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papina dina agak lemah fisiknya rewe desa kadala saga makaraki dia to gaje nama sekalilangan aku dia to gaje nagesa-gesa mega ni makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak pawat ditema. Tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak minabawa rewa. Isaliwang mopi ya tu. Iya makanya ya komalase anak tajak tamaselang. Apalagi kehadisan Nabi man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji. Nigi-nigi tahu salai bolana law matuntu pak disangang agama na takko mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law dong ang anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law dong ang nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilaw dong ang anak ta 2 tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak di sana. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kongka anak ta masih kolok ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak akka 40 sidi sesudah sholat isya takiringan ngipate insyaallah dia nalado ke pesantrennya.
Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita, bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya, makanya tu ko idaptar ya so Salasa. Mage insyaallah ya ko Salasa mo daftari insyaallah mabarakat tu. Betul kan ada lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata itu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting, karena ilmu ini mulai hilang. Ia rupa disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakatnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting, anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah hatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah don rakana, kemudian hatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat hatamkan, baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya tilaunya kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daya pun talingak barakatnya ya korangnya aja tapalepak kak polo ko korang. Saya sudah store kepadamu ya Allah, dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitumun ro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekorat taluplo gesok. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki go restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupu restore tahu coba yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan niwi kurangnya takatan itu hatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampajangnya sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana sang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi yai di anak-anakku ya ko juma iloki mak juma angka di tak 5 sabu aja nanale tak tasumbangan. Guru Al-Quran kita, iya ro guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabu rupiah, tapi tanya kengi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasang setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasa makadang katu ilmu barakat, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bo. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi uniakan metomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangana, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal.
Yana tunah kada guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Al-Quran 30 juz juga tidak magai, karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gagah mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab, dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat, selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimundri, maka mana koru pendapatmu, maka datang manta sapi, dia maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tenangi ya kita naik ke malaikat, maka mana koru pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kau ke malaikat matuk taneka, mana koru pendapatmu? Ya manta sapi maka dah long tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar itu cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak nak kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada ega pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolo ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ke Pak Bupati ya ki parotes, maka Pak Bupati mau parotes, na Pak Bupati malengak iya. Selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, magampang pada itu naik mantap sapi, alih nama kada. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mega makokoi menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja nih rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak.
Dia coret jing itu pakai pelak korang. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi napat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang. Oke korat tumu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makono magala pat diri ki ko pura ki napat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawe napa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati maninapa orang kemudian berlumba-lumba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai waktu tatu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia napa aja na cobi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana maka pelak Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu mematin rona napalin atau 5 lolongan pahala ya dega lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbang nyokoi. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tami tu sak sampai terempa kang jaji ni pala nasyaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu, bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita. Insyaallah barakalopo ya tu kue bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamak pilino napa wedding paja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawakaf pagi. Aja tangga biasa, maka dia kok boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tak nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko bangun nyo ko pesantren bola na po nga lata ko tabangun ya ko tabangun ko insyaallah angka bolata ko suruka namo deta sampajang kato bolata namo deta sampajang mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lay bangungang istano kilala na suruga namo deta sampajang yang penting masuk bangun ko pesantren angka bola na ko ro de to na tama sabaraki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya
usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kau masalah tak hadapi, ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi itu. Aja nih di malah kesimpulan. Apa mereka tu masalah kau pondok gara-gara anak-anak rewak malah porok salah. Maka dapat diri kak guruku, masa kau dapat diri kau dia masalah. Napa makadani apalagi kau kagak anak maka datang dengan baraku. Nah sabui pengamanan mana aku tu pesantrennya. Karena saya pernah alami. Rewe anak nama lapor nasa tak dengan wajujuku, tak dengan lipaku, tak dengan sularaku, maka dia indok na wih pangamana mana aku tu pesantren. Mana kana sangi pangamana sisa na to rewa Allah angka konro gatunga wajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang angka mo kuryawa talema dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi, hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju, telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat to kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega mematu aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetaja ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu na pemubak beraka. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinki kandoci. Ya ko 30 si bawah rinki 30. Tapasu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba nih. Ya kongka anak kami nak bodoh ko pesantren ya tapasu ni gare masikola ko sekolah umum ya taparingkit tu. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh itongkok mopi dia pernah tak buka barakan masuk itu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak namo talu taum namo si taum ni namo 50 yang penting pure nelek jak pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak natak ko guru agama namo manceji parema ko masuk jamu tamaselang apa ya ko melo isadar ni sama sampajangnya Pak pure nak guru bacana sampajangnya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kendri melo loh memak guru masam pajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tempat kami pesantrennya namo si taumi ya ko lari dia na mari gagah. Tempat kami pesantrennya ko si minggu mina lari dia na mari gagah. Magai angkat tapewa matu maka dapura ni pertama pesantren po ngalina to mi tu lari. Amakiro yo buko din ang katapatama yung mapangiwangi matu si banata apalagi ko din ang katababa yung labak may mangi karena nasuro ko masapajak kada nasuro mo ka tapi din nababaka ya ko pasantren ngayon ko sudah masampajak din nasampajak ibabay. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok tapi aja maka dari babaan anak tamakadaki ical anak ko kemudian dibenci tidak itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena babana na magala cemi ko guru tak mababaka magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah riolo dia pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa ko bitie ko itu guru dulu tapi magai baraka na pak babana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak temecai magai sitongan angka baraka aku tilalenna. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Ia panibak bananae nariku Inna Atainakal Kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bamu maka rona nae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makwapat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya ang kami meto ajuku bu wakatani ko wakatani ni ropura ni ubaca. Ya kawala ni rojuk maka demeto na manrasa di ija masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia ko roju na nakatani na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah.
Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi barakatannya pak macai eko si jaka Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka de guruta si jaka timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji mangko Masjidil Haram. Magi na maca indona, purai matala penne, matala andre, manna suunta, natala inasabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nang ikasih aro andre na padahal kanita mun na isaliwang. Pura nataguguri mana kasih andre na macai indo na sehingga dia pukul. Tapi nasuruh maka dade ko salai boleh. Loko mancaji imam ko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macai babai tata suruh lo pesantren. Lo pesantren manci kiai barasa gitu. Aja maka wi anak sewe anak dega. De to ngatu na pa aja mak bokah. Sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa. Iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari tutu basi patama mancaji basi taisa ngangi masuk. Madu berupa memet tu. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele ni. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja. Tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa. Jadi ya ko tau anak kapo tapatama na ciaki ku igalace de na cocok. Sabak de na rewa pisapu mi toli kape imateru. Yo pokona nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatap-tapai aju cede igalace. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak. Tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golece kon anak aku nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ilangsung maisur nasuru mika delepak kak jalo kapak kiai langsung dilepak. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Ada pukul dulu. Angka na profesor na melo mau ilepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya. Jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dak madu pedupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sara nana. Insyaallah kon anak beta paja yaitu. Tapatada ngilimat tak dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas, kemudian iwarung sara nana insyaallah. Ya kon anak beta paja yaitu. Namo ambok na beta ya tu dibacaan. Iya, insyaallah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu na tuli membangka. Kata ni ulun manyawa. Itahangin apa sa napay baca katalu napay warungang. Itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya to siko pakapelak korang. Saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalena 5 tahun tak sarata, tekan begini. Baru baca ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Iya. Malampai peringeran. Itu kalau sudah sholat, letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. InsyaAllah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa ya kong kagaga cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh.
tilodongangi guru tak yang kue monrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Irona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Teh anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat, insyaallah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru, dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ia tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi meraji letek barakat na. Nasabak na mode nak baju aju wat ditomang kali ngaceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar wat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak dek to nama cewat nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru pak disangan na pakai masyarakat. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napa disangenge narekoto mak jenne napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian
upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomun ro pesantren itu mak dupa-dupa memet tu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na betta. Angka lalu jadi na betta, beti. Kenro monro kui maroca. Kami tu anak mako tu Pak. Jendela nak kata di jendela repak. Kadera nak kata ni kadera masolang. Pokoknya angka bimatona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na Guru Tak na sebari di ipasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ki Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak-anak masalah ko tanya na idi. Itu pesannya Guru Tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunru ya anak pede maka solami. Nasaba namu iya anak saya na pancicio to bata. Naganggu misi bana, parenta misi bana. Betungan na mancaji roca mia kini maka na mancaji lasa mi komunru ko pesantrennya. Tapi ketika Guru Tak maka da niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu na harapkan ya kodena mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki ya je mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang. De ya komas ya tu kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu. Ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pelik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan Guru Tak. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan. Ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari. Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia na tu masusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatata datulu memang. Ang kami to na ako tu. Tapi madu-padu tu. Ang kanana maca tapi kadang kurang berakhlak. Ang kato anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus. Makanya mengisuro. Tapi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita raporku Pak Bu. Diga ada Pak Eneng. Terus terang. Saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi guru tanah sabaya kongka ba oki korang angka hak desa angka ayak lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani ya ko le suruh nak baca ya bahasa Indonesia mau baca nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus napa tuda ngak guru tanah pak kalipu kak itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah tapi barakak nami pak dongan na guru tak doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami Guru Tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareko ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting.
Biasa turing kisi dia madari mo ya tu pacapurang itu mancaji cama mancaji anggota dewan ya mau tu paciliang ni madari mancaji anggota dewan tu tapi dia tu nak pak ketua DPRD. Iya, kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang ang kami matona na iya pa namanya manasat di Kosipulong ni namo ibu-ibu ang kato mako tu ya na de na partai na barokbo de na metan na papinat din na malasa ko de gacara itu kaya ang kami tu ibu-ibu mako tu ya na to na si pulot tapat de la sana ya ko masam-masam de minakadate talaw bagsana marojo tapapaja tapamadising magay karena memang dia kesenangannya di situ. Yan pa'y pasantren nga namoto ang kapala na pa direktur ay lupa na na itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasang itu maton memang nasaro nak guru ta betul ia memang tona tomaton na nana ina din na bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah pak. Apa ang katulasan na anak pesantren ya korewa ilaw boleh matinro si tinro na ia minoto kome mandre siba kome masampaya matinro materu ia ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro ia tulasan na nanae de apo na itadu ko indona makadami we taro ni kasi matinro istirahay ia na ro pak guru sala atau noli rewa anak na panagirera manu na pandre manu na makanja andrena na tinilo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari na puli pesantrennya pak ya kokwi pesantrennya kajulara min andre sana rewa makanja andrena na samanya jepe ko toko boleh de na memon ro pesantrennya sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantrennya aja no ko bola na ta pandre tatilo pesantren nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos kenstreng itu penting kenapa ia komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ia komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema malah ada tulasan na korewa iya ko ki pesantren yang pelimatan talungas so na paja magay lay bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren saya dulu itu tidak tahu ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren aga na podanga angkat tu apa alasan na ko pesantren na nomor si di mata campu-campu mana 5 na pada tahun akan na cacar itu gatal-gatal Pak Burana itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia guruta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing jadi aku mata ate pesan anak-anak takku pesantren ngai macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren ngai makai galasah gitu deh lai bisai itu ibisai yang kedua matu angkato tu lasana aga masemeng tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak toko pesantrennya nakan na tuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mukbaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tumatu angkat tulasa karena anak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinat dina agak lama pisinya rewe desa kadala saga makanaki dia tu gaji nama lasa kalilangan aku dia tu gaji nagesa-gesagi mega di makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak bawa di tempat tapi ya kopura ninola ya tu apa ya mapacimanan itu alena ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapai baraka cek dek baraka atak minabawa rewa isaliwam mopi ya tu iya makanya ya komalase anak tajak tamaselang
Apalagi kehadisan Nabi man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi kita salay bola na law matuntu pa di sangangagama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law do nga anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati ko malasay. Dia majami law do nga nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilaw do nga anak ta dua tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kong ka anak tamas psikolog ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak akapatapuluh sidi sesudah sholat isya takiringan ngipate insyaallah dia nalado ko pesantrennya. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Maka insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mabarakat tu. Betungan na din nalari ko to sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang katutu barakah na itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ia rupa disangangnya pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakah. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampajas sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma okilalan na sampajangnya tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong talinga barakat niya korangnya aja tapalapak ka puluh ko korangnya. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo geso. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki gue restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih kan begitu ya kupu restore tahu coba yang kadita tas story ko tahu tananala tahu tidak kita miliki. Makanya barakah na takataniwi kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampajangnya sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua saya wasiatkan agar napigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya agar nasang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi di anak-anakku ya ko juma iloki mak juma angkadi tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan guru Al-Quran kita ya guru tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabu rupiah tapi tanya kengi pahala untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama kitab-kitab gurumu dengan mudah agar nasang setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasa makadang katu ilmu barakah
Tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat. Dia tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi uniakan metomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak ada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimundri maka mana koro pendapatmu maka datang mantasapi. Ada maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tenangi ya kita naik ke malaikat maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kong kay malaikat matuk taneka. Mana koro pendapatmu? Ya mantasapi maka dah long tadi mantasapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi makame kopi aja na pengantar eta cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Mage Pak nak kada roko jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekolok ke kampungnya bawa ke sambutan na sambutan pula ko Pak Bupati ya kiparotes maka Pak Bupati mau parotes na Pak Bupati malengai selesai. Sama aja dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama kita naik matu magampang pada kita naik mantasapi alena makada kan begitu.
Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nanya mereka makokoy, menurut saya, itu bahaya. Agama ini ada yang punya, Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakor tadi itu penyiasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka di guru tajen ya rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah, Pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka korang oke koratu mu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang makono magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pita apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, ndak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia napa aja na caci. Maka ada begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka da mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana na maka pelak Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu mematin rona napalin atau 5 lolongan pahala ya degau lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di maaf sumbang nyokoi. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantrennya. Tas 10 tami tu sak sampai terempa kang jaji ni pala nasyaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu, bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insyaallah barakalopo ya tu koi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamak pilino napa wedding paja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawakaf pagi. Aja tangga biasa, maka dia kok boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu.
Lakay lagi nalataw. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tak nalataw. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan da mega. Pasti ko makbangung nyo ko pesantren bola na po nga lata ko tabagong ya ko tabagong ko insyaallah angka bolata ko suruka namo deta sampajang kato bolata namo deta sampajang mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lay bangungang istano kilala na suruga namo deta sampajang yang penting masumbang ko pesantren angka bolano ko ro de to na tama sabaraki angka bolata tapi dia tetama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah tak hadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi itu aja nih di malah kesimpulan apa mereka tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewok malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dia masalah napa makadani apalagi kong kagana na makada tak dingi baraku na sabay pangamanan man ako to pesantren karena saya pernah alami rewe anak na malapor na sa tak dingi wajujuku tak dingi lipaku tak dingi sularaku makada indo na wi pangamanan man ako to pesantren mana kana sangi pangamanan sisa na to rewa alang ka konro agatu nga wajuju na taro na iriangi buang nasasay na buang ang kami kuryawa talama din na runtuy. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega mematuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap anda hebat di pesantren aja tetajang ngeleta hebat karena kenapa anda di sini cuma dicas tapi masuk itu matu napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu ya kongka anak toko rinki kandoci ya kota lupuloi si bawah rinki talupuloi tapasu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba nih. Ya kong anak kami nak bodoh ke pesantren kita pasu ni gari masikola ko sekolah umum eta paringkit itu. Kenapa? Karena memang di pesantren itu boy itongko mopi barakan. Itu napa tak buka barakan. Makanya upasa lalu anak namun taumi namu 50 yang penting pure nelek pesantren magai ya ko pure tapa pesantren anak tak natak ko maguru agama namu manceji parema ko masya jamu tamaselang apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guri baca na sampajang tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh memak guru mas sampaja dia pernah pura mak guru ini makanya biarkan dia masuk pesantren tapat kami pesantren namu si taumi ya ko lari dia na marigaga tapat pesantren ya ko si minggu minalari dia na marigaga magay ang katapewa matu maka dapuran yung pertama pesantren po ngalina to niya lari amakiro iyo po ko din ang katapatama yung mapangewag ni matu si banata apalagi ko din ang katababay laba may mangi karena nasuro ko masapaja kada nasuro mo ka tapi di nababaka iya ko kuy pesantren itu makanya itu selengkap pengajaran di pondok tapi aja maka dari bak-bak anak tamakadaki ical anakku kemudian dibenci tidak itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok guru tadi metona kena babana anak magala cemi ko guru tak mababaka magai pura upau maka daya ko anak-anak pura mui baba aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya waktu tadi masih sekolah riolo dia pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa ko bitie ko itu guru dulu tapi magai barakah na pak bakbana guru maka itu mendatangkan keberkahan makanya upasangi ya kau bakba anak tak aja tamacai magai sitongan angka barakah aku tilalena makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah yang pertama adalah alam nasrah kemudian yang kedua inna atainakal kausar iya panibak bananae nariku inna atainakal kausar fasolli lirabbika inna sani akahual abtar
itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kung bamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak, ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya ang kami meto ajuku bu wakatan ini ropura ni ubaca ya kawala ni rojuku maka meto na manrasa di ija masih ki karena dia sudah tahu maka dia keroju na nakatani na babarat tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang, tapi aja tempat diri tongang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah tanya pak ba macai ko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang. Maka dia guruta si jakana timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji maungko Masjidil Haram. Magi na maca indona, purai matala penne, matala andre, manna suunta, natala inasabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih aro Andre na padahal kanita mo na isaliwang pura nataguguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh maka dade ko salay boleh lo ko mancaji imam ko Masjidil Haram. Itu betul dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macay babay tat suruh lo pesantren lo ko pesantren mancaji kiai barasa ay gitu aja makadawi anak sewe anak dega deto nga na pa aja makbukah Tersebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan. Yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa. Iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salaka tapatama wadi tutu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari tutu basi patama mancaji basi taisang ngi masuk. Madu-madu pamemat tuh. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele mi iya ko oto na bengkele iya ko pusu mi oto la yamplas mi itu nama kanja tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa jadi iya ko tau anak kapo tapatama na ciaki kuigalace de na cocok sabak de na rewa pisapu mi toli kape imateru yo pokoknya nak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu. Makanya anak-anak itu kadang ipatap-tapai aju cede igalace. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak. Tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golece kon anak kong masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ilangsung maisur nasuru mika delepak kaja lo kapak kiai langsung dilepas. Iya, ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Ada pukul dulu. Angka na profesor na melo mau ilepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak madu-dupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu tabaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan satu napas. Napa tawarrus sara nana. Insyaallah ko nana beta paja itu. Tapat ada ngilimat dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan satu napas, kemudian iwarung sara nana insyaallah. Ya ko nana beta paja itu. Namo ambo na beta ya tuh dibacaan. Iya, insya Allah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada, kung kanana tabicu na tuli membangkan, tak ketani ulun na iro tabaca dengan satu napas. Cicami manyawa, itahangin napas napai baca katalu napai warungang. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita.
Ya tosiko pakai pelak korang, saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalena 5 tahun tak kosarat tak, tekan begini. Baru baca ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Iya, malampe peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. InsyaAllah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia namagang kepana lupa ya kong kagagay cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Pape. Tilodongangi guru tak yang kue monrokoi pembina tak tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pate anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat, insyaallah ajak tamaselang kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa wasabbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape serta seluruh pembina dan guru serta tenang, insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan beliau tak doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru tak mendapatkan keberkahan baik keberkahan Rasulullah SAW. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tunda sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Makanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya dia sudah mengalahkan saya, karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi untuk kita disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab, itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sangat disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar, tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube etawe mak guru letek mo tu pak disangan na, tapi meraji letek barakat na. Nasabak na mode nak baju aju wat ditomang kali ngaceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar, wat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu.
Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa? Magina engka anak-anak, deto nama cewatu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disangenan apa ke masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami, kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu baraka napa disangenge narekoto mak jenne napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi, memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya kotomonro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak pedek mege anak pedek mege modelik na betta angkalalo jadi na betta beti kenro monro ki maroca kami to anak mako to pak jendela nak kata di jendela repak nak kata ni kadera masolang pokoknya angka meto anak makor dan itu pasti ada di kin tidak dupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engka anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na Guru Tak na sebari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi wi anak masalah ko tanya na idi. Itu pesannya Guru Tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunru ya anak pede maka solami. Nasaba namu iya anak saya na pancicio to bata. Naganggu misibana, parenta misibana. Betungan na mancaji roca mia kini maka na mancaji lasa mi komunru ko pesantrennya. Tapi ketika Guru Tak maka dah niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini manitu na harapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki ya je mak doca ya kui pasu ya wadingnya mang ede ya kombasu ya tu kasih kutu mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masusano tu ya ko masusano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya koto mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak nasaba iya ko bodoh macai ini pak melo ki ko macai agak pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan Guru Tak. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia tu masusah. Ya miro biasa wala pak bura kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatota datulu memang angka metona anak aku tu. Tapi madu-madu patu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kene kita raporku Pak Bu, diga ada Pak Eneng. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji.
Denis sangi gurut tanah sabaya kongka ba oki korang angka hadesa angka aya lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani ya ko le suruh nak baca ya bahasa Indonesia na mau baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakah nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakah nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak na rekuring kisidik. Sabab itu ring kiside madari masih jaboting. Biasa tuh ring kiside madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji cama, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang ni madari mancaji anggota dewan. Tapi itu apa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang, ang kami matona na iya pa namanya manasa di kusipulong ni. Namo ibu-ibu ang kato mako tu, ya na de na partai na barobo de na metan na papina din na malasa ko de gacara. Nah itu kaya ang kami tu ibu-ibu mako tu, ya na to na si pulut tapat de la sana. Ya ko masam-masam de minakadate talaw bagsana marojo tapapaja. Tanpa madising, magai karena memang dia kesenangannya di situ. Yampai pesantren yang namu tu ang kepala napa direktur, lupa nana. Itu di pondok pesantren. Makanya, tapi anak tak upasang itu maton. Memang nasr. Ia memang tona tomaton nana. Dia nak bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa boleh mati rona. Resiba ko memang sampaya. Kasuyok tinro. Itulah sana anak dia pun itu dukuin dona. Maka dami we taro ni kasih matiin restirahai. Iya na rumah Pak Guru salah. Atau noli rewa anak nanapa nagirera manu. Na pandre manu na makanja andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari na puli pesantrennya Pak ya kokwi pesantrennya kajulara min andre sanarewa makanja andrena na samanya jepe ko toko boleh de na memon ro pesantrennya sigilingang ibu iya ko angka na tagerera ni manu tabawe lo pesantrennya aja no ko bola na ta pandre tatilo pesantrennya nang katonan re guruna. Iya aja na anak tetap parewa. Kemudian ia tuh komalase anak saya kasih tahu ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa ia komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ia komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema malah ada tulasan ako rewa iya ko ki pesantren yang pelimatan talong ngaso na pa aja magai lai bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren aga na podanga angka tu apa alasan nate ko pesantrennya na nomor si di mata campu-campu mana 5 na pada tahun akan na cacar itu gatal-gatal. Pak Burana itu dia gagah agak pelek cukup pakaiannya dikasih keluar keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya kalau yang kedua maka dia guruta ipacing iwi itu jolo olina jukuna ipacing jadi aku mata ate pesan anak-anak takku pesantren ngai macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren ngai makai galasah ngite de lai bisai itu ibisai yang kedua matu angkato tu lasana aga masemang pada konakan nai tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak taku pesantrennya nakan na tuata
50 sampai 6 bulan sampai kena, nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tu matu angkat tu lasak kan anak tak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule mari gagah madodo mana papindak dinah agak lemah fisiknya rewe desa kadala saga makanaki dia tu gaje nama lasak kalilangan aku dia tu gaje nagesa-gesa mega di makotu padahal itu tidak, itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak bawa di tempat. Tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak minabawa reo. Isaliwang mopi ya tu. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamaselang. Apalagi kahadisa na Nabi man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji. Nigi kita salay bola na law matuntu pa di sangangagama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law dong ang anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law dong ang nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilodongang anak ta 2 tareka tapake nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringang ipate anak ta 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak ta psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringang ipate anak ta akapatapuluh sidi sesudah sholat isya takiringang ipate insyaallah dia nalaro ke pesantrennya. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedang ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia guru ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Mage insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mak barakat tu. Betul kan ada nalari ke sekolah dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata tu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ia rupa disangangnya pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakana. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting, anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak detumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang kilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan, baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatam mau kilalan na sampajangnya tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daepong ngak barakat ni ya korangnya aja tapalepak kepadamu ya Allah, dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekorat taluplo gesok. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak maka dia koki gue restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupur restore tahu coba yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takataniwi kurangnya takatan itu hatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampajangnya sampaja sunnah ki jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agar napigau Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ko Juma'i loki mak Juma, angka di tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru Al-Quran kita, iya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 sabun rupiah, tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasang, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inaron awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dena tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab, dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya cidito barakatnya itu pemeki lolongan ipak disangan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak kada guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak mazhab sendirinya, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab, dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik kak matuk ke Surimundri, maka mana koru pendapatmu, maka datang manta sapi. Dia maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tenangi ya kita naik ke mereka, maka mana korup pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf, ya kong kay mereka ematu taneka, mana korup pendapatmu? Ya manta sapi maka dah lawan tadi manta sapi. Selesai. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makame kopi aja na pengantar itu cairi pakai buana.
Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini. Oh, orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak nak kada rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun narekoloko kampungnya bawa ke sambutan. Nah sambutan pula ko Pak Bupati ya kiparotes Pak Bupati Pak Bupati kadang anak buahnya bawa Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama kita naik matu magampang pada kita naik mantap sapi alien nama kada kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah ini yang paling mudah Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat itu peniasan ulama tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut taja na ya rum pakai maka apa mu pakai mak beli. Al-Quran itu dia coret jingin tu pakai Al-Quran. Magai nasabak namu ya rotanai nonruye makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasaba angka korang oke koratu mu bampak ka. Jadi saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang dapat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tu korang itu mu baba madosa ko tu. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik ditawakkalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawe napa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadangkala begitu. Coba gere, mite, mega tu tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlomba-lomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu tu dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu sisa nama mati. Terima kasih banyak guru tu yang banyak. Padahal waktu tu dia napa aja na cip-cipi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama kepala Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit,
Saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu mematin rona napalin atau 5 lolongan pahala ya degau lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbang yuk. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tami tu sak sampai tarimpa kang jaji ni pala. Nasiaga kan na tahu. Orang tua santri ketika datang aja tangka bawa bu, bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjago anak kita. Insya Allah barakalopo ya tukoi bolata nala mana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kama pilino na pawading. Paja malolongan. Dia na paja tantren tulor ki. Saya maka dia kok ki boleh aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Tahu ya kumakan saya sayang abdega ya kumati